Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Anjay. Tamu kita kali ini harus kita buktikan ke internasionalannya sih sebenarnya. Masih harus dibuktikan? Masih harus dibuktikan. Kita harus tanya, kita harus buktikan. Dengan bukti-bukti, paling nggak foto-foto di IG lah. Kenapa sih? Emang harus dengan foto-foto di IG? Kalau nggak percaya ya? Ya, kalau di Twitter gue nggak percaya. Dia udah ini loh. Kenapa? Oh, terlalu mentok ya? Kayaknya lo di itu deh. Di mana? Di tali? Iya, di tali. Terus ini dong jatuh. Ntar goyang-goyang. Iya dong. Gini? Ya udah. Bener ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, udah nggak aman. Oke. Tamu kita adalah Panji Pragiwaksono. Weh! Masih harus membuktikan level internasional saya. Iya. Yes. Pernah kemana aja? Umroh termasuk internasional. Karena ini acara anak. Ya. Umroh termasuk pengalaman internasional. Nggak, kenapa langsung ngomong gitu, umroh? Siapa tahu dia cuma umroh internasional. Oh iya, kan ada orang yang gitu ya. Gilbas SD udah umroh, orang kaya. Nggak, Gilbas itu referensi hidupnya beda sama orang pada umumnya. Iya. Kenapa? Mana ada anak SD udah umroh, Nah. kecuali dia orang kaya. Nggak ada. Anak lu udah? Ya karena gue kaya. Bener, bagus. Bener. Anak lu SD udah umroh kan? Udah umroh. Udah, iya. udah. Tapi setelah SD lu pernah? Umroh lagi? Belum. Belum pernah. Belum Oke. pernah. Berarti belum dalam usaha sendiri. Iya. Iya. Belum dengan niat sendiri. Betul. Belum ada panggilan. Belum. Wah, lo nyetor, baru ada panggilannya. Nah. Kalau nggak nyetor nggak bakal dipanggil. Nyetor dulu ke tur, Oh. ya baru dipanggil. Emang Gilbasnya nggak deket aja sama Allah Wes. Karena kita sama Allah. Wes. Aduh, ya. Gue SD juga usaha itu. Usaha apa? Waktu mau lahiran. Biar gue dilahirin di keluarga itu. Oh, Bisa gitu ya? Bisa. Bisa milih. Bisa. Ulang tahun di Vietnam. Myanmar. Oh, Myanmar. Kapan? Ulang tahun ke SD. ke-6 atau ke-7? Karena kebetulan lagi di Myanmar. Oh. Pas ulang tahun. Bukan sengaja ulang tahun ke sana dong. Nggak ada anak ulang tahun minta dibawa ke Myanmar sih. Nggak ada. Aneh juga pilihan negaranya Aneh. ya. Kamu ulang tahun mau apa? Aku mau ke Myanmar. Myanmar? Nggak ada pilihan lain apa? Mau ngeliat apa di sana ya di Myanmar? Mau telenovela Myanmar. Marimar. Ah iya. Wah, jauh. Secara suku katanya beda. Marimar, Myanmar. Au. Myanmar. Iya, 3 dong Iya. kata. Tapi ayo udahlah. Ya. Tapi dia aja lahir aja udah internasional, Bang. Singapura. Yes. Singapore. Dalam rangka? Kebetulan saya emang pengen dagang narkoba terus pengen. Maksudnya bokap nyokap Belum. dalam Gue rangka apa? kerja di sebuah perusahaan namanya Ayapco. Ayapco ini adalah Ayapco. supplier untuk perusahaan minyak. Jadi waktu itu minyak lagi industri minyak lagi gede. Bokap gue tadinya kerja di Chevrolet. Kok Chevrolet? Chevron. Terus Riau. ketemu klien yang ngajak dia cross gitulah. Udah lu kerja sama gue aja jadi suppliernya perusahaan-perusahaan minyak lain. Terus Oh. bokap gue kebetulan emang pinter engineering terus pindah. Pas lagi di sana gejol orang tua gue. Lahirlah gue. Anak pertama. Anak kedua gue. Kakak gue lahir di puncak. Kayak anak Arab. Tapi agak mirip Arab mukanya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Mirip bokap. Kok bisa lahir di puncak? Nggak tahu, emang waktu itu tinggal di sana kali gue nggak ngerti. Banyak minyak kali dulu di sana. Mungkin. Karena Terus, banyak Arab. Kok bisa Jadi lahir? banyak minyak. iya, Lahir di masuk puncak akal. jarang loh. Orang Iya. lahir kecuali orang puncak. Ya, Ya. tempat tanggal lahir puncak 30. Gak ada. Berarti Gue sama adek gue yang lahir di Singapura. Lama berarti tinggal di sana orang tua dari 6 tahun kalau nggak salah. lumayan Gue lama. lahir, kemudian adek gue lahir. Pokoknya gue lahir dan gue sampai umur 5 atau 6 tahun. Adek gue lahir 3 tahun setelah gue. Habis itu waktu adek gue masih bayi ikut pindah semua ke Indonesia. lama 6 tahun. Di Singapura. Tapi gue nggak inget apa-apa gue. Nggak inget apa-apa sama sekali. Sampai TK SD berarti. Preschool gitulah. Preschool. Oh. Waktu gue pindah ke Indonesia gue masuk TK lagi juga. Oh iya. Jadi ya lanjutin. Jadi Di layur. Di layur. Enggak, belum. Gue waktu pindah ke sini pertama kali langsung ke Simpruk. Orang kaya. Simpruk Golf. Gile. Orang Namanya kaya. ada nama jalannya ada kata golfnya, Simpruk Golf. Emang Alamat ada lengkapnya Simpruk Golf 8 BZ3.
Itu alamat rumah gue. Silakan timpuk. Wah. Udah siapa? Udah nggak ada gue, nggak tahu siapa. Timpuk aja. Dia nggak ada simpruk pingpong, simpruk apa nggak? Ada Sing Abdel, sorry. Simpruk golf. Hanya golf. Golf. Simpruk golf. Gila loh. Dari Kayak rumah telaga, gue ya, ke masjid tuh cuman jalan berapa langkah. Jadi udah kaya Islami lagi gue pada zaman itu. Ke lapangan golf ada juga deket situ berarti. Nah, gue lagi mikir-mikir. Nggak lapangan ada. golf. Ada nggak? Dulu ada Cing Abdel. Sekarang jadi apartemen. Apartemen Simpruk tuh yang gede banget tuh dulu lapangan golf sebelah situ. Oh. Ke atas Driving juga. range. Ke atas juga. Lapangannya gitu. Enggak dong. Karena jadinya apartemen ya. Iya, Gimana iya. ceritanya? Dulunya itu lapangan golf, driving range. Terus berubah dia jadi kayak apartemen. Simpruk. Simpruk. Ngeri bro. Ngeri. Kanan kiri bule. Tetangga seberang sana Norwegia. Sebelah sini Filipina. Bapaknya Alis Norin. Alis Norin orang Norwegia. Norwegia Indonesia Norinnya itu. Emang iya Pak? Ya, lo kalau dibohongin nggak percaya lo. Padahal bukan itu. Iya. Bapaknya tukang makan makanan Jepang kan ada rumput laut. Nirin apa? Nori, Oh, Nori. Norin bener lo. Enggak, Norwegia. Mana tuh orang? Nggak ada sih. Norwegia Indonesia. Emang iya? Alis Norin itu. Ya tapi kan nggak Iya. cuman orang Norwegia Indonesia kan bukan cuman dia. Tapi kayaknya Dia jarang kayak orang Kijang berarti Norwegia. ya, kerja sama Indonesia Jepang gitu ya. Norin. Dude atau Dude? Hah? 2 Desember. Dude Herlino. Bener. Coba cari. Bener, Dude Herlino. Dude itu 2 Desember. Dude Herlino itu satu sekolah sama Gamila. Gamila tahu persis. 2 Desember kan? 2 Desember. Sapatinov. Apa tuh? Sabtu Pahing 3 November. Ada beneran. Sapatino. Sabatino. Kesannya Eropa Timur. Abdel? Abdel nggak ada. Enggak ada. Arab Delman. Ardel ya. Ngambil belakangnya. Abdel. Norwegia Indonesia. Iya Norin. Saya baru tahu itu. Terus ke Layur Pertamina, pindah ke Pertamina. Enggak, gue dari Simpruk, terus orang tua gue cerai, terus kami pindah ke Bintaro. Pertama kali gue tinggal di Jalan Haji Toran, sektor 2. Habis itu pindah ke sektor 3A, Jalan Mandar. Oh, Mandar tahu. Mandar. Terus habis itu gue pindah lagi Sama ke Sidul. Mandra. Jalan Mandra. Lucu bener ada karyonya. Kayor, jalan Kayor. Bukan Mandar soalnya Mandar. Bukan karyo, Kayor. Emang Iya. Mandar sama Kayor. Iya. Di situ semua sombong amat semua. Iya. gitu. Jalan Mandar tuh. Iya, Sombong amat semua. Terus pindah lagi ke Bintaro Regency, abis itu pindah lagi ke Villa Bintaro, Villa Permata Bintaro. Pindah di hidup Anda banyak. Pindah sering banget. Gue waktu zaman gue di Bandung aja, gue pindah kos berkali-kali. Hidup gue tuh penuh dengan kepindahan memang setelah gue pikir-pikir. Oh, Sampai sekarang pindah ke New York. Betul sekali, Cing Abdel. pindah banyak banget berarti ya. Untuk mempertahankan itu aja nama. Nama apa? Gue orangnya pindahan gitu. Mau pindah kemana Makanya ya? ke New York Wah, ya? ke New York ada. Mana lagi ya di Indonesia Padahal nih udah udah. gak kepengen sebenarnya. Cuman apa kata nyokap gue kalau gue gak pindah gitu. Gak meneruskan tradisi keluarga. Iya, Tradisi keluarganya pindah. Iya. Kayak ini, kayak pesugihan renov ada kan? Emang ada pesugihan renov? Ada pesugihan renov ternyata. Jadi orang itu punya pesugihan supaya tetap rezekinya banyak, rumahnya itu harus selalu direnov. Nggak percaya gue, nggak masuk akal. Nggak. Gimana ceritanya supaya rezekinya? Tahu nggak? Di Jawa itu ada namanya apa gitu? Supaya rezekinya masuk renov mulu. Renov kan ngeluarin Oh duit. iya, Iya. Supaya rezekinya ada dia renov mulu. Pesugihan renov ada coba. Oh, jangan-jangan emang mandor kali ya. Jadi rezekinya datang dari orang. Rumah dia yang direnov terus. Pasti lo punya temen yang salah satu yang kayak gitu. Ada kan? Berarti hancur lebih gede gitu. Iya. jadi nggak pernah selesai Gak renov. pernah selesai. Jangan toljor itu. Pesugihan renov. Iya, karena dibenerin mulu. Nggak pernah beres tuh. Gila Bas tajam banget ya. Iya. Gila. Langsung das. Langsung ngejelekin Salah Pak Basuki kan. Enggak dong. PUPR. Oh, Basuki. Mandor bukannya temannya Sidul. Mandor sama Karyor. Kayor. Aduh. Ya gini-gini aja lah komedi lah. Ya, Gampang tipis-tipis aja. aja nggak usah susah. Oke, kemana lagi pengalaman internasional Anda? Lahir Wah. di Singapura tadi. Lahir Singapura. Mana lagi? Pertama kali gua keluar negeri atas usaha sendiri itu sebenarnya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Gua dapat job nge-MC. Jadi ada sebuah Waktu kapan? ini gua lagi siaran di Jakarta, berarti mungkin sekitar tahun 2007 gua rasa. Berarti satunya berapa itu loh? Oh, 2007. 2007 berarti Satunya 300 lah ya agak kayak ya. susah. Dikasih lah kalau 2007. 300-an ya? 300-an. Respect banget emang ini tempat. Wih, apa tuh?
Dia memang ngerokok. Gila emang gue tuh orangnya. Wait. Gua ngerokok. Korek bang. Korek. Susah banget nih bukanya nih. Udah. Iya biar orang jadi berhenti ngerokok emang. Iya. Wait. Kebalik nih. Oh, gini aja buat pegangan aja. Oh, buat Iya, pegangan. iya. Wih, buat pegangan. Kayak dikasih duit. Kayak 20 ribuan. Kayak buat pegangan. Buat pegangan, iya. Ke Kuala Lumpur nge-MC. Betul. Acara apa? Event apa di sana? Waktu itu ada sebuah perusahaan, gue lupa perusahaannya apa, tapi kayak loyalty program gitu. Jadi kayak customer terbaiknya diajak Ya, luar diajak negeri jalan-jalan. untuk nonton F1 Sepang Oh. dan Reza Artamevia di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Jadi gue di sana nge-MC untuk acaranya. Terus sehari sebelumnya semuanya pada nonton F1 Sepang. Besoknya acara Reza Artamevia nyanyi. Habis itu pulang. Jadi hari pertama karena gue nggak pengen nonton F1 karena saya tidak terlalu suka, gue jalan-jalan keliling Kuala Lumpur. Udah, itu doang aja. Lu lebih suka FC? F4 berarti ya? Itu betul. Iya. Betul sekali. Kalau F5? F5 Refresh. itu, iya refresh. Iya. Refresh, ya. Kalau F3 F3? screen capture, screenshot. Kalau iya? kalau di MacBook. Oh ya F3. F2 berarti belum nih F2. FF, Fitness First. Iya. Harusnya Fast and Furious. Fast Furious, Fast iya. Furious, Iya. Fast Furious. F1 banyak tuh. Ya, itu tadi kan udah F1. F1 ya. Ya, Apaan banyak F1? masih bisa Falcon. Gak pernah disebut F1. Itu bukan F1, itu F doang. Iya. F doang. F doang. Lucu banget bikin boyband namanya F doang ya. Jadi Lucu. Iya begitu. F doang. F doang. F doang. Iya. Sendiri dong. Iya, tapi jangan ajak Dik. Jadi dik doang. Dik doang. Iya. Jangan-jangan Dik doang adalah personal pertama F doang. Kan suka gitu kan. Siapa idol? Oh iya, benar. Ariel Niji gitu kan. F doang. F doang jangan-jangan. Wendy Cagur. Ariel gitu Niji kan. ada. Iya, Ariel Niji ada gitarisnya. Iya, Ariel Niji Denny ada. Cagur. Iya. Dia personel Denny. Aduh, capek tawa terus bang. Iya. Bisa nggak sih nih ngobrol? Oke, ngobrol yang serius. Kuala Lumpur tadi. Kuala Lumpur. Habis itu yang lo ingat aja Kayaknya sih Singapura setelah itu. dalam rangka Jalan-jalan. Napak tilas. Waktu itu gue udah punya Dipo masih kecil, Syira belum lahir. Terus gue pengen balik lagi ke Singapura, ke tempat di mana gue pernah lahir. Iya. Terus gue ajak waktu itu, terus jalan-jalan Universal Studios. emang pernah lahir di mana lagi? Kayak pernah lahir, kayak pernah tinggal gitu ya. Iya. Emang pernah lahir di mana lagi selain di Singapura? Iya sih. Kayak pernah pindah-pindah lahir. Iya kayak pindah-pindah juga ya. Bahkan lahir aja pindah-pindah. Tidurnya tinggal tuh di mana kalau di Singapura? Rumah? Iya, Apa apartemen? rumah fasilitas perusahaan di daerah. Gue juga cuman tahu nama sih, Greenleaf Avenue. Gue pernah nyamperin rumah tersebut. Terus namanya juga Singapura ya. Singapura kan kota kecil, terus udah gitu ketat gitu. Jadi gue celingak, ini nih rumah kita. Di dalam orang pada ngeliatin siapa tuh. Main gintip-gintip rumah orang. Tapi gue sempat ngeliat rumahnya. Tapi pada ngomongin lo juga, itu tuh yang punya rumah kita juga. Padahal mah nggak ya. kenal. Dia tahu ya. Nggak kenal dong. Dulu di sini dia tinggalnya. Iya. Man, pesugihan renov apa namanya man? Kandang Bubra. Hah? Kandang Bubra. Ah, kandang tahu bubra. lagi. Iya, Kandang apa? kandang bubra. Bubra. Iya. Itu istilahnya. Iya. Pesugihan renov. Iya. Jadi dia ngerenov terus nama ininya. Untuk Jadi biar makin kaya. Iya. Siapapun yang menarik kekayaan dari renov mulu disebutnya kandang bubrah. Kandang bubra. Bubrah itu apa? Nah, itu gua nggak ngerti dah. Pesugihan kandang. B. Ya, singkatan. Jadi Patrio lo. Di Suca. Iya, di Suca, iya. Pesugihan yang dianggap paling mudah katanya tuh. Itu tuh. Pesugihan. Pesugihan bubrah ya. Iya. Kandang bubra. Kayaknya bubrah tuh istilah ya, bukan bahasa Betawi. Bukan, kayaknya bahasa Jawa deh. Tahu dari mana lo? Kok prediksi lu Jawa? Emang apanya yang dari bubrah yang Jawa? Brahnya itu. Dia tadi pindahin ke Google bang, tapi tetap di Yahoo juga. Gue bingung sama Rahman. Bingung gue. Emang kenapa sih? Iya. Kenapa sih dia Yahoo? Nggak lengkap. Oh, masa Yahoo nggak lengkap? Dia nggak mau search di Yahoo karena nggak lengkap. Nggak lengkap katanya Yahoo. Bisa gitu ya Yahoo nggak lengkap. Kecewa orang Yahoo dibilang kayak gitu. Kecewa. Iya. Padahal jauh sebelum ini semua tuh kita mulai dari Yahoo. Yahoo bener, Yahoo Messenger loh dulu. Iya. Ih, YM. gokil. Iya. Nih nick gua di Yahoo Messenger. Jim_Jiggy_West. Panjang ya. Saya fans Will Smith. Jim West adalah karakternya di film Wild Wild West. Wild Wild West, Jiggy adalah Getting Jiggy with It. Iya, Jadi Jiggy with it. Jim_Jiggy_West. Alay banget. Nah. Itu Itu dia. alamat emailnya juga berarti. Betul. Bukan? Iya kan? Sudah mati tapi itu. Iya. Tidak pernah dibuka.
Gue ini cow_34_Jakarta. JKT. Cow. Cowok. Aduh, itu kebiasaan banget tuh kerjanya mau ngapain tuh. Iya. Itu mah MIRC kali bukan 24 JKT ya. MJKT. 24 MJKT. MJKT. Iya. Kalau sekarang di alter Twitter. Apa? Iya yang tadi ada di Yahoo juga. Pesugihan Sama kandang aja. Bubra bikin cepat kaya tuh kan. Ini penjelasan ahli spiritual ya. Yang jelasin ahli spiritual. Udah mah fenomenanya aneh, yang jelasin orang aneh. Harusnya ahli renov ya dari Ahli Mandor renov. gitu ya. Iya benar, itu Iya. masuk akal tuh. Iya, saya sering dapat orderan dari bapak ini terus gitu. Itu kan. masuk akal. Jadi dia ngomong kenapa ya bapak ini renov mulu ya? Pesugihan renov kandang Bubra. Sekarang gue jadi curiga nih bang, kan lu baru renov bawah nih. Gue juga curiga, bini gue jangan-jangan. Ya, karena bini Bininya gua kandang mau. bubrah ya. Kandang Bubra. Kok nggak kenapa-napa harus dijebol Iya kan? kan itu kan baru renov Iya bawah. makanya. Kamar mandi bawah kan. Iya kali nih. Gilang suruh kaca. Kaca film. Kaca film dia kepanasan. Enggak. Gue tuh orangnya gampang terharu loh, bener deh. Kok terharu? Terhasut. Terharu. Dia masuk ke sini, cing itu panas banget inian apa? Itu kan gue lagi ngobrol sama siapa kemarin ya? Sama Bari. Di luar panas banget. Sini terus? di luar ini. Iya. Karena kacanya masih bening. Nggak ada gorden, nggak ada Ah, apa sih? Kacanya langsung masuk. Langsung Terus? gue pasangin kaca film. Hubungannya sama terharu apa? Karena gue, aduh iya kepanasan ya dia di sana. Enggak terharu dong kata yang lu pakai. Apa tuh? Tersentuh. Apaan? Terhasut bener. Gampang terhasut. Dia nggak nyuruh apa-apa. Ya nyindir kan. Si anjing. Iya gua, aduh kalau ada kaca film enak nih gitu gua. Iya kan? Muka lu. Bukan terharu. Kenapa? Terhura. Udah. Tipis aja kita sih. Gampang-gampang aja, Iya, gampang-gampang. Akhirnya gue pasangin kaca film tuh animasi, film animasi. Pantesan di situ terhibur banget. Iya. Iya. Panasnya sih masih, tapi Iya. sekarang terhibur. Terhibur, lebih terhibur. Iya. Ngakak bet. Iya. Baru sampai Singapura. Singapura. Kuala Lumpur, Singapura. Ya. Habis itu Abis itu kayaknya world tour gue deh. World tour gue. Yang pertama adalah Mesake Bangsaku. Gilbas terlibat dengan Krishna Hareva dan Awe sebagai opener. yang ke Belanda segala macam itu ya. Betul. Gilbas dapat 3 kota kalau nggak Yes. salah. Brisbane. Brisbane, Terus apa? London, London sama. Guangzhou. Oh iya bener random banget Itu pilihannya paling dia. berkesan Guangzhou. Iya. Iya bener. Itu makanya gue tahu ya talapais yang di Brisbane gue kasih tahu itu pai. Iya. Ingat nggak kita makan Iya, pai itu enak iya. bener. Enak dan gede. Iya itu dia. Ya, itu dia soalnya dia. mau ke Melbourne, Melbourne. Melbourne. Mau ke Melbourne. Habis Melbourne gue ke bulan depan. Sydney. Sydney. Melbourne, Sydney. Gue Brisbane. Brisbane. Makanya saya rekomendasikan pai itu. Iya, aduh tuh menyenangkan semua Karena itu dia mau kota-kota. ke Gold Coast, tempat kita main. Betul. Nah, itu dekat banget sama pai. Nah, itu Iya, dia, Bang. Ya iya. talapais itu. Dari Brisbane ke Gold Coast paling cuman 45 menitan. Yes. Oh. Masih Jalan lewat darat. tol, di tengah-tengah tolnya ada pai itu. Betul. Ada bim-bimnya juga nggak? Pai? Slang zaman Udah loh. formasi 1 tuh. Iya. Udah loh, ini padahal jokes ini loh. Formasi 1 itu. Iya, iya. Gila. Gue inget perjalanan gue ke Brisbane terutama lebih terasa kayak jalan-jalan. Karena Santai banget. Nyampe sana langsung kulineran, ingat nggak? Oh iya, tuh? benar, langsung makan. kulineran kayak brunch gitu. Abis itu jalan-jalan ke club hopping. Jadi di Brisbane tuh ada satu jalan isinya club semua. Terus Gilbas digodain sama cewek bule. nah, gue Oh iya, yang di trotoar itu ya. Ya di saat itu depan-depan. rambutnya masih kribo kan. Iya, Terus iya. sebenarnya lo nyebut cewek doang juga gue akan bilang, oh bule nih. iya juga. Karena di Enggak, Australia. Enggak, tapi kan lu mungkin mikir kok bisa Gilbas digodain cewek di luar negeri, apakah ceweknya Indonesia kenal dia? Tapi enggak, bener-bener ceweknya tuh bener-bener mabok. Itu kan mabok kan, satu Iya. mabok, satu nggak terlalu. Mereka tuh emang club hopping itu pindah dari satu bar ke bar yang Iya, lain. Terus udah gitu ada cewek ngelihat dia terus, oh you have apa sih? Pokoknya dia muji Iya, rambutnya. iya, iya. Tapi Cing Abdel ini sejauh mana boleh ngomong jorok? Boleh apa ya? Gue yakin tuh siapa pengen ngewe sama Gilbas. Yakin gue, mau dibungkus dia. Enggak. Bener gak? Semua opener gue Dibungkus. hampir dibungkus. Awe pernah mau dibungkus di sana. Bukan dibungkus sih, Awe pasti mah Jerman. di Berlin. Oh iya. Bungkus beneran. Karena kena human trafficking. Kena human trafficking ternyata. Dijual Awe ke Bangladesh. pernah, dia pernah. Krisna Jelas sudah kejadian. Terus Babe juga. Banyak opener-opener gue, terutama yang ke Eropa itu selalu Dibungkus. jadinya iya. Nah kalau dia tuh digenitin sama cewek. Ada fotonya kok, bahkan ada videonya di dokumenter gue. Ada ya? Ada di Menemukan Indonesia. Ada momen di mana lu
godain. Nah gue tapi waktu ke Brisbane cuma kebagian 3 hari doang, bentar banget itu. Karena dia habis tur Adelaide, mana sih? Pokoknya habis keliling Australia. Melbourne, Adelaide. Nah Lo terakhir. nunggu di sana. Nggak, dia gabung belakangan. Gue berangkat cuma berdua sama yang pemenang kuis itu. Santi. Dari Jakarta langsung ke Brisbane. Santi ada kepanjangannya itu sandaran. Tipu. Padahal bukan sandaran. Sandaran tiang. Tiang Itu. bukan Jadi dia udah sama tim udah keliling Australia. Gue kebagian 3 hari Karena terakhir lah. Krishna Hareva dapatnya Melbourne sama Adelaide. Oh iya benar, Krishna. Krishna Hareva balik, Pulang. dia datang. Gitu. Gue sisa 3 harinya itu langsung pulang lagi. Biar secara jumlah kota tuh 333. Iya. Yang lama waktu London seminggu lebih kita. Seminggu lebih, betul. Seminggu. Guangzhou juga seru sih. Seru. Gitu. Jadi Mesake Bangsaku yang pertama, habis itu juru bicara yang kedua. Juru bicara yang tur luar negeri gue yang paling gede. Paling Karena ke besar. seluruh benua ya. 5 benua termasuk Afrika. Oh itu yang Afsel ya? Yudakan ya? Iya betul, Yudakan. Terus Pragiwaksono jumlah kotanya berkurang. Sama sekarang Komodo Menuhi. Akhirnya jalan juga etapa Iya. luar negerinya di bulan ini. Di bulan Juni kami ke Turki, ke Istanbul. Oh ini mau jalan? Juni apa Juli? Sorry, Juli. 19. Nah itu dia tahu. Betul. Kalau nggak 19, 20. kenapa nggak 18? Ya kan bisa aja ya. Iya. Kalau nggak 19. Soalnya ada kaitannya sama kerjaan pas balik tuh ada pas banget balik tuh ada kerjaan besoknya. Jadi Mamat openernya. Mamat dan Arif Brata. Oh 2. Dua. Karena jumlah kotanya berkurang. Tadinya keluar negerinya 5, Sekarang? jumlah kotanya berubah jadi 3 sehingga beberapa kota jadi 2 openernya. Ini keluar negeri kemana aja berarti nih yang komodo ya? Sejauh ini yang confirm itu Turki, yang lagi pembicaraan tuh Malaysia sama Singapura. Tapi ada kemungkinan berubah juga. Gue bilang yang penting janji untuk tur dunianya tersampaikan. Mau kemana ya terserah lah. Apalagi Istanbul kan hitungannya kan setengah Eropa, setengah Asia. Iya. Gitu, udah deh. Oh, berarti tetap Nah rencananya Mamat mau gue tinggal di sana. di Turki. Iya tinggalin aja udah gak usah dibawa pulang. Gimana? Fitnah mulu di Indonesia soalnya. Kalau fitnah bukan dia. Siapa? Oh Abdur ya benar. Abdur yang fitnah. Tapi dia juga fitnah bang. Iya kan dia fitnah Abdur di penjara. Sama poligami. Iya, sama KDRT. 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 Sama punya ladang ganja di Aceh. Ladang ganja Iya. di Aceh iya. Detail Ama lagi Ama fitnah. nggak gosipin Ari Kriting dukun. Dukun. Iya. Iya benar. Iya. Banyak fitnahnya. Banyak Tadi aja gue baru dibohongin di bawah sama Mamat. Tadi ada Mamat. Tadi ada Mamat, gue datang jam 3 kurang. Dia bilang, santai aja jangan naik lu, Bang Abdul lagi pergi kok gitu. Oh. Pas mau bilang nggak ada satu. Ternyata Bang Abdul tadi di atas di sini. Gue kemakan. Emang tuh kan, yaudah gue tinggal aja ntar di sana. Iya, iya. Iya iya iya. Paling diajak nongkrong sama Hakan Syukur. Akan syukur lagi. Zaman dulu banget. Udah lama nggak? Sama Erdogan. Itu dong yang ntar videoin yang es krim itu ya. Iya iya. Di Turki. Iya. Ditonjok kayaknya sama Mamat. Lucu banget. Itu aja dia. Lucu ya ngeliat Mamat dikerjain. Iya, Lucu banget dah. Gue ikut-ikut dah kalau Iya. kami kesana. Langsung Iya. Mat beli es krim Mat situ Mat gitu. Iya, Dia iya. videoin langsung. Iya. Ditampol orang Klinik-klinik timur. ada aja Diambil bilang. tongkatnya Klinik-klinik. diambil. Ditonjok sama Mamat gue yakin. Tongkatnya diambil gitu. Keras orangnya wataknya keras itu orang. Sah berarti ya trip Sah. keluarga. Wih, Sah. berarti karena stand up aja udah banyak banget. Udah Di banyak. luar yang liburan-liburan ya. Iya iya. Oh iya betul. Iya kan? Di luar yang liburan-liburan. Terus udah keliling gitu kenapa lo pilihnya ke New York untuk Karena New York itu adalah ground zero-nya stand up comedy, Cing. Kesenian ini lahirnya di situ. Oke. Pertama kali adanya di situ. Tempat yang dijadiin comedy club pertama adalah The Improv. Itu juga di situ. Masih ada tempatnya. Sudah yang di New York sudah bubar. Oh, Di tempat lain ada, di LA ada The Improv, di beberapa kota ada. Tapi The Improv-nya udah nggak ada. Tapi Comedy Cellar, comedy club yang paling legendaris kan lokasinya di New York. Jadi karena itu adalah pusatnya, ground zero-nya, kan dunia merasa Amerika adalah pusatnya stand up comedy dan New York adalah pusatnya stand up comedy di Amerika Serikat. Orang dari kota-kota lain tuh datangnya ke New York. Ya udah gue ke situ, ngebangun karir di situ, berjuang di situ, bertarung lawan orang-orang yang lebih jago, lebih lucu di Iya. situ. Plus comedy clubnya banyak, peluang manggungnya banyak. Ya udah gue pilih di situ aja. ini kayak komik-komik non Jakarta ke Jakarta. Nah, iya banyak orang-orang dari negara bagian Banyak lain. sekali, banyak ke situ. sekali. Banyak ada dari Florida, ada yang dari Texas. Dan emang ingin membangun karir stand up gitu. Betul. Ada komunitas nggak di situ? Gak ada. Dia Nggak ada. sendiri. Ada stand up Indo NYC, tapi gue iya. bikin sendiri. Dan anggotanya Satu, yaitu saya. agak aneh Ketua. juga. Sebenarnya saya. Founder saya. Kalau sharing
Saya sendiri sama diri saya. Aneh ya. Iya, Kok aneh. bisa jadi founder stand up begini? Gini, Agak aneh sebenarnya juga. bisa-bisaan gue biar ada merch-nya aja. Iya, biar- Asik kan ada merch stand up Indo NYC kan. Gue bilang sama Pak Ajis, izin dong gue pengen bikin stand up Indo NYC. Cita-citanya sih supaya komika-komika Indonesia di situ ada pusat infonya. Tapi salah satunya untuk bikin merch boleh nggak? Boleh bang, foundersku. Ya udah gue bikin. Kan udah ada Emang nggak ada yang daftar sama sekali, nggak ada yang tertarik stand up kecuali lo. Saya pernah Orang membuka Indonesia. pendaftaran. Hah. Saya bikin meet and greet di Warkop NYC. Warkop teman-teman. NYC, ya. Siapapun yang tertarik untuk bergabung di Stand Up Indo NYC, silakan datang. Gue bikin pertemuan dari jam 4. 4 sore? Sampai jam 7 malam, tidak ada siapa. Tidak ada yang tertarik. Akhirnya ngobrol aja sama Omar. Emang semua orang sih di situ, karena mereka datang ke New York udah punya cita-cita sendiri. Iya. Antara pelajar dan nggak punya waktu untuk sekedar stand up, atau emang kerja nggak punya waktu juga untuk stand up. Ya udah berarti kelak anggotanya Stand Up Indo NYC adalah siapapun yang dari Indonesia yang datang ke New York untuk kemudian seperti gua menjalankan karir. Gilbas rencananya. Wis. Iya lo. Enggak gua. Gilbas katanya udah retak pernikahannya terus mau ditinggal ke Ya Allah. ke Amerika. Bikin gosip-gosip lihat deh. Kok bisa dia belajar dari Mamat nih? Belajar dari Mamat fitnah-fitnah. Enggak, gue rasa dia ngajarin Abdur. Oh, di komika ya. Gitunya gampang gitu Iya, loh. keluarnya kayaknya Tes. effortless gitu. Tes gitu. Bisa begini. orang. Hey. Berarti udah berapa? Emang retak. Enggak, Bang. Kepentok. Yang belum retak. Lu udah berapa lama berarti nih di New York nih? Yang benar-benar menetap dari setahun, dari Oh, dari Januari, setahun. dari Januari Januari 2022. 2022. Ya, berarti 1 tahun setengah? 1 tahun 5 bulan. Ih, udah sih. 2022. Iya, Januari. Dari kan Januari. gua. Udah full Pertama time tuh udah di sana. kali. Oh iya, bolak-balik. Belum. Iya, cuma maksudnya udah Belum. Oh, kalau sama istri dan anak-anak September. September. Baru Oh. berapa bulan. tapi udah mulai open mic lah ya itu ya. Udah mulai pertama kali open mic yaitu Januari. Udah setahun. Udah 1,5 tahun. Orang kan gue mau nonton dia bohongin tuh. Gue udah nyocokin, gue gedek deh sama dia dah. Gue udah nyocokin. Lu pikir banget. gua nggak gedek sama lu? Deh, Nah, tunggu, si tunggu. orang lo yang... Satu-satu gedeknya dulu. Satu-satu gedeknya. Lu kan kesana kemarin tahun lalu. Iya, terus ketemu di kantor stand up Indo tuh. Ji, Kantor stand up Indo. lagi puasa. Oh Bubar, ya. lagi puasa. Gue tanggal segini. Ke New York. Ya, gue tanggal segini nih di New York ada pertunjukan, dia bilang gitu. Nah jadi gue cocok-cocokin dah tuh Ya. supaya tanggal di situ gue ada di Lagi di New New York, York. gitu. Terus? Pada saat tanggalnya sehari sebelumnya gue, wah lu jadi nggak sih? Iya. Kagak jadi dia anjing. Kagak jadi apa sih? Kagak jadi lu ke sono. Masih di Jakarta. Gak Masih bisa di lu Jakarta? Jakarta. Iya betul. Iya, Bukan lu jadi kagak- apa sih? Kayak jadi gitu. Bukan kagak jadi kali, jadwal tripnya berubah. Iya, maksudnya Iya. tanggal itu lu kagak jadi. Iya, gua kagak di sana. Iya. Masih di Jakarta Masih di bahkan? Jakarta bahkan. Betul. Iya. Betul. Oh, nah lu gedeknya kenapa? Gak ada dia, gak ada hak gedek. Gak punya hak lu, gak ada. Ya siapa tahu gedek hal lain Bang. Gak Kan ada, boleh. gak ada, Iya. gak ada hak gedek. Gua gedek karena dia nyalahin gua mulu. Lah, apaan? Orang gua apa bertengkar sama bini gue itu? Karena mau tanggal segitu harusnya gua ada di sini gitu. Gua Oh, bilang. tapi lu pengen di New York. Iya. Ya kan lu, gua gedek sama lu udah bingung gua. Gedek gua sama lu. Kenapa? Karena Kan gue masih di tahap di mana karir tidak ditentukan oleh gue sendiri. Kan gue gimana panggilan, gimana job. orang lo bilang, gue ingat banget 29, tanggal 29 itu. Ya berarti kan batal jobnya, nggak jadi, cing. Gimana sih? Kan gue masih cere gitu. Emangnya di Kimangai bisa menentukan jadwal dia manggung kalau bukan karena panggilan kan enggak kan? Kenapa di Kimangai? Ya karena namanya lucu aja. Kan Wahui bisa, Ya Wahui. udah Wahyu, Haryadi Wahui. Wahui. Wahui, iya bisa Wahui. juga. Gugun Beke juga lucu tuh namanya. Iya, tapi Wahui sama Mangai lebih lucu. Iya benar sih. Herman Jonek juga Jonek. Ya, Jonek juga lucu. Iya. Ya, sama Ripai juga lucu. Ripai. Ya. Terus Kalau aja. Deki Sutrisna? Iya, gitu. iya. Ya, agak biasa sih. Bedul malas mikir kan ada. Ya. Ada, iya dulu. Sama Iya. Afif Ogah Ribet Ya. temenan itu. Sama Citra Placenta. Sorry, Citra Multi Placenta. Ada Eka Kuota. Iya, kuat. Ada banyak. Ada Abdel Ahrian. Ya kan biasa. Oh iya, ada nama. Sorry. Enggak, kalau nama-nama komunitas gitu Gilbas agak kurang. Hah? Gak Karena dekat dia. Dia bahkan benci sama komunitas. Benci gua emang. Tuh. Dia sering bilang, dia tuh belum benci. lucu, belum lucu open mic mulu ngapain sih? Ya, itu dia. Stop aja. Gak udah. boleh gitu, gua ngerasain hal yang sama. Gua di sana juga pahit. Iya pasti yang komik-komik di New York, stop aja udahlah ngapain sih? Ada yang ngomong gitu, Gils. Ada di atas Ngomong panggung. langsung? Ngomong langsung. Nggak lucu bro, nggak usah jadi stand up comedian gitu. Dia apaan? Stand up comedian juga, nggak lucu lagi si anjing.
Kesel banget gue. Itu kayak orang-orang di Twitter. Kesel banget Karena gue. dia pengen ngomong ke diri Lokasinya sendiri. adalah Tiny Cupboard. Tiny Cupboard tuh comedy club baru hip di New York. Terus di Brooklyn. Terus open mic-nya ditutup dengan feedback. Siapa yang punya feedback untuk Abdel? Siapa yang punya feedback ada untuk gitunya. Gilbas gitu. Sekarang abis gua stand up, siapa yang punya feedback untuk Panji? Hening kan? Tiba-tiba di sebelah kiri gua, nggak lucu bro, nggak usah stand up aja. Kata gua, aduh anjing malu banget gue. Padahal lu nonton dia juga kan? Abis itu dia naik, si anjing nggak lucu juga bangsat. Lo ngomong, dia ada Enggak, gua nggak, kan gua anak baru cing, gua diem aja gue. Enggak, dia ngomong, oke saya stop gitu. Dia bilang ke diri. Ya udah deh kalau gitu. terima Oh kasih. gitu. Iya, digituin. Gini. Tapi emang di sana emang pahit-pahitan sih. Gue waktu itu pernah ikutan open mic. Iya. Terus open mic-nya asik nih, pecah. Terus ada satu komika Jewish namanya Yoni Pretzel. Oke. Dia naik gak lucu. Tiba-tiba satu bilang, Yoni, dari tadi pecah lu ngerusak suasana gitu. Digituin tuh orang lagi stand up. Dari tadi pecah, lu gak lucu, lu ngerusak suasana. Kan berat ngangkatnya lagi, dimarahin. Dia bingung gitu ya. Mesti ngomong apa ya gue. Pahit bener sih itu emang. Cuek Pahit aja tuh. ya. Tapi abis itu no hard feeling aja. Diketawain. No hard feeling kan, nggak Iya. langsung jadi ribut kan? Iya, iya. Terus bahkan ada komika. Jadi ada temen gue Kevin Sanchez lagi stand up. Terus dia di heckle oleh komika juga tapi perempuan. Karena kayaknya omongannya Kevin Sanchez tuh agak-agak apa istilahnya? Seksis. Ya seksis. Terus kayak nggak gitu loh gitu. Ah. Terus sama Kevin Sanchez ditanya, lu apa sih? Lu di sini stand up juga? Iya. Masa komika kelakuannya gitu sih? Orang lagi open mic gitu, digituin. Pas itu cewek naik, dihajar habis-habisan sama Kevin Sanchez. Di-heckle terus. Iya, di-heckle terus. Gila lah pokoknya di sana. Berat bener keadaannya. Maksudnya untuk secara sebuah skill ya. Tapi berantem nggak abis itu mereka? Enggak. Nggak, udah aja? Enggak. No hard feeling. ciuman. Enggak juga. Nggak, kenapa harus siuman? Ya, Kan? siapa tahu dia suami istri habis berantem kan enak. Kan Gimana nggak suami ceritanya? istri, komik tadi. Siapa tahu kan gak ada yang tahu. Iya. Lu juga gak kenal Kevin Sanchez Nggak siapa? kenal. Iya, gue berhak ngasih tahu siapa tahu. Iya, bener. Kevin Sanchez. Tapi kan Panji tahu kenal. Iya. Nggak Jadi suami gue istri. ngasih tahu. Siapa tahu Irina Sanchez yang ceweknya. Irina Sanchez. Main nyebut aja. Bapaknya Sanchez juga ya? Sanchez juga Yang kan? penting Sanchez. Jadi Iya. dia bisa suami istri. Iya. Wah, Iya. iya. Dan semua lo jadi bridging. Oh, iya. Semua lo taruh di buku ini. Betul. Omongan itu. Ini apa isinya sebenarnya? Cerita lu di New York. Pecahkan NYC adalah buku yang menceritakan perjuangan seorang Indonesia membangun karir sebagai komika. Yaitu siapa? Saya sendiri. Cerita tentang diri saya. Dia berapa halaman? 228 kali halaman, 228. Cuman beda satu sama yang 229. Bagus. Bagus. Full color. Kan kalau pecahkan yang udah ada Saja. nih, itu kan ngajarin orang Teori. stand up ya kan. Iya. Nah, berarti pecahkan New York ngajarin nggak? Nggak ngajarin sebenarnya, tapi ada banyak ilmu juga yang bisa didapatkan. Kayak karena pertanyaan kebanyakan orang adalah kenapa New York, gue cerita sejarah stand up. Buku pecahkan nggak ada sejarah stand up, justru di situ. Gue ceritain panjang banget sejarah stand up sampai akhirnya menjelaskan, pantesan mesti ke New York. Iya. Abis itu gue jelasin soal istilah-istilah stand up yang lazim di New York, tidak lazim di sini. Apa contohnya? Satu lagi, satu yang paling kalau gue ceritain orang ngerasa aneh itu namanya check spot. Check spot. Kan ada opener spot, ada middle spot, ada headliner Iya. spot, sama ada check spot. Jadi di comedy club itu biasanya menjelang akhir, checknya pada keluar. Orang kan pada mesen tuh, bill-nya pada keluar. Iya. Nah, bill-nya tuh pada keliling tuh, nyamperin meja, nih lu makan apa aja, Iya. itu kan berisik. Iya. Sementara biasanya di akhir itu kan headliner kan. Iya. Headliner kan udah menjelang 15 menit sebelum acara kan biasanya klimaks-klimaksnya kan. Keganggu kalau misalnya 15 menit sebelum selesai pas bill. Billnya pada keluar. Akhirnya biasanya headlinernya itu tutupnya itu 15 menit sebelum acara. 15 menit terakhir itu namanya check spot. Komika yang dikorbanin untuk manggung ketika ceknya lagi keliling. Biasanya anak baru. Oh, Aneh kan? Baru. aneh. Iya. Lu pernah di situ? Nggak pernah, belum. Oh, di belum check spot nyampe. belum Itu pernah. biasanya di comedy club gede. Oh. Nah, itu perlu tuh kalau kita tuh, kalau lagi ada gathering yang makannya tuh kayak dihidangin, nggak kelar-kelar kan? Iya. Gitu. Iya, itu sebenarnya sih supaya restoran, karena banyak yang suka pada zamannya banyak yang suka kelar acara langsung kabur. Nggak bayar? Iya, tadinya tuh di lost in sampai selesai. Pas oke, terima kasih semuanya, selamat malam. Selesai nih misalkan jam 12 malam, bill pada keluar, tapi penonton pada keburu cabut. Jadi itu segitu billnya keluar 15 menit sebelum acara selesai.
Tapi biar nggak ngorbanin komikanya, masuklah si check spot. Gue pernah waktu itu nonton Sam Morrill di Gotham Comedy Club, itu dia nggak pakai check spot. Dan Sam Morrill-nya harus rela aja tempatnya berisik. Sampai dia bilang, oke jangan lupa tip ya, silakan jangan lupa tip. Terus dia riffing-riffingan gitu, terus baru dia closing. Tapi ya nggak enak lah. Iya. Orang pada mundur-mandir, pada berisik gitu. Check spot. Aneh kan? Saat orang ngeluarin cek ya. Iya. Benernya lo paling penting lo cek sound karena waktu di restoran itu daripada cek spot buat Iya, apa? check spot Iya. bener ya. Cek sound dulu. Betul, kalau di surat check sound kan nggak ada yang gini-giniin lampu di pojokan. Itu berapa lama sih Ji? Akhirnya lo itu sebelum masuk ke materi Kenapa? berapa lama tuh? Hampir sejam ternyata. Nah, iya. Tapi gue nggak ngeh. Gue pikir, gue beneran mikir di atas panggung tuh gue 15-20 menit. Lama. Iya, gue nggak Lama ngeh. banget. Gue nggak ngeh. Lama. Kasihkan. Iya. Itu karena lo nunggu salah satunya nunggu kode dari siapa? Ini udah bener. nunggu lampu mati. Kan gue bilang kan, kalau udah kedengeran, matiin ya lampunya biar gue tahu gue bisa ngelanjut. Terus gue stand up, gue muter-muter. Masih nyala. Tadinya masih nyala kan, terus gue muter-muter, terus gue lupa pas gue cek, oh udah mati, terus baru gue masuk gitu. Jadi emang agak ngelos sih. Iya. Soalnya crowdworknya seru. Iya. Crowdwork Iya. tuh selalu jadi bagian yang seru di Komedo Menoy waktu itu. Crowdworknya seru, pas gue ngecek, oh iya deh udah habis ding. Terus gue langsung lanjut lagi. Iya. Makanya ada kelas kroyokan. Kroyokan, itu open mic. Open mic. Open mic khusus latihan crowdwork. Ada lagi open mic gimana nanti. Itu open mic khusus hot topic. Jadi lu naik atas panggung nggak bawa materi, terus lu nanya, ayo bahas apa? Ntar ada yang bilang, Gilbas gitu. Wah Gilbas tuh ya. Terus cari kelucuan. Iya. Nanti malam di markas ada tackle heckle. Open mic untuk melatih cara menghandle heckling. Yang heckling siapa? Komika. Oh, sesama komika. Ya, ini adaptasi dari heckle mic yang ada di New York. Semua ini ada di New York tuh, tiga Semuanya itu. ada di New York. Jadi ada komedian namanya Sarah Suzuki Harvard. Dia bikin open mic terlucu yang pernah gue lihat namanya heckle mic, di mana semua orang naik atas panggung nggak bawa materi, bahkan nggak stand up. Jadi naik atas panggung, oke silakan gitu. Muka lu kayak balon diisi air. Wah, ketawa terus dia mesti ngebalikin gitu. Nah, hecklingnya komika itu lucu-lucu semua, lucu-lucu banget. Makanya ntar malam di heckle mic juga gitu. Ada beberapa komika yang datang cuma untuk heckle kayak Wawan Cikuk. Oh, mereka nggak stand up? Mereka cuma nyautin orang yang Celetukers. iya, ada Putra Patinama, Rahadian Kuku juga bangsat. Mungkin Awe dateng. Ya gitulah kalau lagi stand up. Tapi penonton biasanya boleh nggak ikutan? Boleh. Tapi kadang-kadang mungkin juga terjadi di sini. Penonton biasa ketika ngelempar nggak lucu. Iya. Malah disorakan. Gitu. Nggak lucu. Iya. Suka digituin. Iya. Seru sih. Nah, itu semua adaptasi dari yang ada di dunia gue coba di sini. Apa aja sih yang udah lo adaptasi ke sini, Ji? Itu kalau open mic itu 3 tadi tuh. Keroyokan gimana nanti sama tackle heckle. Gimana caranya tackle heckler gitu. Iya. Sama satu lagi yang lagi gue pengen ajarin adalah gimana caranya running open mic sendirian sebagai seorang komika. Yang waktu itu lo cerita itu. Betul, ya? karena memang di New York open mic tuh yang jalanin satu orang komika gitu. Oh. Jadi kalau misalkan seorang komika bisa ngurus open mic sendiri, kan bisa lebih banyak open mic, terutama di kota-kota lain, Gils. Iya. Kayak misalkan kita ke stand up Indo, misalnya Ngawi gitu, paling open mic-nya cuma sekali seminggu kan. Iya. Terus latihannya kurang kan. Iya. Ya udah. Coba aja komika ngurus open mic di mana gitu, janjian sendiri gitu. Dan markas komika kan juga terbuka. Kalau misalnya ada yang mau kayak gitu, misalkan Bonar gitu, gue pengen bikin open mic sendiri. Ya udah janjian aja. Dan di New York udah lazim gitu ya, biasa. Lazim, makanya bisa 20-30 open mic seminggu. Sehari. 20. Di 20 tempat berarti. Iya. Dan rame semua. Apa maksudnya ada isinya gitu? Ada yang rame, ada yang enggak. Yang paling rame tuh open mic gratis. Oh. Open mic gratis itu maksudnya yang nonton gratis atau yang open mic gratis? Yang open mic nggak bayar. Biasanya kan open mic bayar kan? Ya. Kita bayar $5 atau beli 1 minum. Nah ini yang open mic nggak usah bayar, tapi per orang cuma naik 3 menit. Karena yang ikutan 30. Jadi nggak gitu enak open mic di situ. Gue mendingan bayar aja deh. 3 menit jadi cepet banget tuh gantian. Cepet banget ya, nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Cuman ya karena semua serba mahal di New York ya, yang kalau bisa gratis sih gratis aja gitu. Tapi lu sebenarnya 1,5 tahunan di New York ada penghasilan nih tapi dari stand up di sana. Kalau ada, tapi kalau cukup tidak. Makanya masih ngambil job ke sini. Betul. Biasanya kan orang kerja di Amerika, duitnya dibawa ke Indonesia kan, nilainya tinggi. Iya. Saya kebalik, saya nyangkul di Indonesia, saya bawa ke sana, nilainya turun. Ya, serba susah. Di sana tapi tidak ada job,
Iya. Tapi udah mulai kan yang lu stand up bayar ada. Gue masih nyimpen di dompet gue duit pertama yang gue terima dari stand up. Berapa? $30. Gue simpen, nggak gue pakai. Gue jadiin lucky charm untuk mengingat duit pertama gue. Lucky charm bukan pembalut. Itu charm. Itu charmnya saja. Body fit, charm body fit. Charm body fit. Oh, charm body fit. Laki nggak pakai charm. Gue baru inget juga, gue pernah nyimpen uang dolar yang lu kasih dari Comedy Cafe. Betul, waktu itu dolar Australia. Yes. Yang mana pada akhirnya lu ke Australia. Iya benar. Iya betul sekali. Jadi waktu itu gue pernah gaya. Comedy Cafe pertama kali tuh dari Bandung kan gue nyobain open mic, terus gue Comedy Cafe nih lagi ada Panji, ada Adriano, ada Rindra. Nah terus dia tebak-tebakan. Iya. Ibu kota Australia, Sydney atau Sydney. Itu Canberra. Iya. Kasih duit. Karena lu baru pulang dari Australia. Betul. Terus gue simpen tuh duitnya. Karena lupa Kayaknya nggak mungkin deh gue baru pulang dari Australia. Oh lu ngasih dolar Australia tiba-tiba? Iya. Gue juga nggak tahu tuh gue dapat dari mana. Narkoba kali. Narkoba mulu dia kalau Narkoba mulu ya? Nggak, tapi gue inget kejadian itu bukan cuma itu karena gue inget Gilbas pertama kali. Iya itu open pertama mic kali itu. gue. Iya, gue inget pertama kali. Udah lucu dia. Iya emang dulu. Berapa tadi uang itu $20? $30. $30. Itu dibayar sama penyelenggara atau hasil? Nggak, dibayar sama penyelenggara acara. Oh penyelenggara. Jadi waktu itu gue terima, gue bilang ini resmi nih. Karena sebelumnya gue udah dapat job dan dibayar tapi nggak bisa gue ambil karena visa gue masih visa turis. Jadi gue baru bisa terima duit bener-bener setelah gue visa O1-nya tembus. Dapatlah duit $30 tersebut. Oh iya berarti lu sekarang harus visa kerja juga ya? Ya gue visanya visa O1. Oh visa kerja sebagian tertentu. Berapa lama sih itu visa? Tergantung mintanya. Gue waktu itu minta 3 tahun. Dan bisa diperpanjang sih. Walaupun lu nggak banyak kerjanya sebenarnya di sana. Betul sekali. Iya kan ya? Betul. Tapi kan saya daripada diciduk, Iya benar sih. disuruh pulang. Oh udah visa kerja berarti ya? Iya. Dan biar gue bisa cerita-cerita juga kan, bisa Ngurusnya apa? ngumumin kalau gue lagi ada di New York, tolong ya manggil job. Kalau gue ilegal kan, terus gue gitu-gitu kan, loh, lu ngapain di New York nyari duit gitu kan? Jadi Kalau lu promo poster juga kan? Iya. Gitu. Kebanyakan di sana stand up tuh jobnya gimana sih? Kalau di kita kan ada di acara kampus, ada di PRJ, Iya. Ada acara kantor-kantor. Nah kalau di sana tuh gimana sih jobnya? Sebenarnya secara umum skenanya kebagi 2 lajur. Ada skena comedy club sama skena alternative room. Comedy club adalah semua job stand up yang di comedy club. Biasanya kan tiap malam ada showcase show namanya. Jadi jam 7, 9, 11. Masing-masing durasinya 1,5 jam. Per acara tuh ada 5 komika tuh. Nah itu showcase tuh. Itu comedy club ada belasan di New York. Jadi lu bisa hidup dari manggung dari job ke job gitu. Ada satu lagi alternative room. Ini semua acara stand up yang tidak dilakukan di comedy club. Dari bar, restoran, toko buku, toko komik, toko vinil, sampai tempat cuci baju. Dijadiin venue stand up. Nah biasanya alternative room itu diproduksi oleh komika. Karena komika merasa, kok gue nggak tembus-tembus comedy club nih, daripada gue nggak dapet job, gue bikin aja job sendiri. Nah di luar itu memang ada job korporat. Biasanya ya bangun di acara-acara perusahaan aja gitu, itu cukup lazim. Nah, gue baru tembus satu comedy club namanya Eastville Comedy Club di Brooklyn, dan kebanyakan job gue datangnya dari alternative rooms. Dan karena alternative rooms itu isinya komika, bukan isinya komika ya, memproduksi komika, jadinya pertemanan antar komika jadi penting. Jadi lu mesti ngebangun jaringan. Kalau dia lihat lu lucu, dia akan ngajak gitu. Dia bikin show. Betul. Berarti penghasilan dari tiket aja? Betul. Itu kalau penjualan tiketnya oke. Kalau penjualan tiketnya nggak oke, ya udah terima kasih. Ya itu apa sih? Ya, gue jadiin beat juga itu. Bagi hasil. Gue manggung di depan 7 orang yang nonton 10. Nggak dapet duit itu, cuman thank you aja. Tapi ya nggak apa-apa, semuanya tuh nyari. Semua komika itu yang mereka idam-idamkan adalah stage time atau kesempatan untuk manggung. Karena open mic, lu nggak pernah bener-bener tahu joke lu lucu atau enggak, karena yang nonton kan komika lagi kan. Iya. Jadi kalau lu dapat kesempatan manggung di depan penonton beneran, kalaupun nggak ada duitnya, tetap lu ambil karena lu pengen tahu ini di depan orang bener kena nggak sih gitu. Jam terbang lah ya. Iya betul, jam terbang. Jam set. Iya. Itu. Yang dicari memang jam terbang, bener, pengalaman. Iya, betul. Kan udah tadi jam terbang. Iya. Senang aja diulang-ulang dia. Jam terbang. Berarti gitu aja ya. Jadi kalau mau ngeliat penderitaan lo ada di sini. Kalau membaca tentang penderitaan. Membaca. Iya. Lebih banyak isinya berita. Banyak. Termasuk cerita tuh, bentuknya cerita. Iya. Termasuk bagaimana menjadi komika di New York tuh membuat gue lebih ngerti
rasanya jadi komika komunitas di daerah sini. Di sini ya. Gue ngerti itu. Gue ngerti mempertanyakan diri sendiri, ngapain ya gue open mic berkali-kali. Iya. Nggak lucu-lucu itu. Gue ngerti itu perasaannya. Sampai-sampai gue ngerti rasanya jadi komika nggak punya baju rapih buat acara syuting. Kan anak komunitas suka gitu kan. Iya. Biasa open mic mulu, acara sun mulu. Iya. Sekalinya diundang ke TV ngeblank dia nggak punya baju kan. Dan Iya. saya minjem atau Iya. pakai baju wardrobe gitu. Gue ngerti itu perasaan itu. Jadi gue lebih empatetik sama komika-komika di sini gitu. Nggak ada nyeselnya lo? Nyesel? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nyesel sih nggak. Kenapa harus nyesel? Maksudnya kayak ngapain sih gue ke New York gini? Sempet kayak gitu. Sempet sedih gue. Hidup gue tuh sedih gitu. Bengong di Battery Park ngadep patung Liberty lagi begini gitu. Ngapain gue di Di sini kok film-film gue yang ada nggak patung lucu-lucu. Liberty Iya. gitu. Iya bener karena gue lagi ngonten juga kan. Ngonten vlog gitu kan. Kayak ngapain gue jauh-jauh mindahin keluarga, mindahin karir. Iya bener. Nggak lucu-lucu. Terus apa? Apa selama ini gue di Indonesia emang gak lucu kali ya gitu? Iya apa Penonton bohong jangan-jangan semua ya? Jangan-jangan emang gue nggak lucu selama Iya, ini. selama ini penonton nih beli-beli tiket gue. Karena emang gue, itu salah satu alasan gue Gils. Gue pernah Apa? bilang, gak enaknya di Indonesia adalah ketika gue lucu, itu emang gue lucu atau Panji aja? Apa karena Panji? Atau ketika Sosok Panji gitu iya, ya. ketika mereka nggak ketawa, apa karena gue nggak lucu atau karena ini Panji yang ngomong gitu? Karena ada juga yang nggak suka Panji. Iya, kan? iya. Ketika pindah ke New York kan semuanya nggak kenal Nggak Panji. tahu, Jadi iya. kalau mereka ketawa adalah karena gue lucu. Kalau mereka nggak ketawa adalah karena gue nggak lucu. Jadi seninya di atas orangnya. Kalau di sini kan Panjinya kan di atas seninya gitu. Iya, Jadi iya. kan nggak jelas gitu, lucu atau enggaknya karena joke-nya atau karena Panjinya. Jadi itu yang gue cari juga sih. Dan di sana fair memang. Susah bikin orang New York ketawa. Iya ya. Iya, orang senyum aja jarang. Cing Ambil pasti inget tuh ngerasain. Jadi lo kalau di sini ngerasa karena lucu karena Panjinya, bukan karena Ya kan gue kan agak-agak ini ya. Agak-agak nge-cheat gitu. Sebelum jadi stand up comedian kan gue udah terkenal. ya. Panji. Iya. Udah Jadi Panji. orang udah setidaknya ketika orang kata Panji naik atas panggung, orang udah tahu si Panji nih, gue Iya. perhatiin lah gitu. Kalau komika pada umumnya kan lu mesti nyari cara untuk membuat mereka Iya, mau iya. merhatiin kan. Iya. Itu yang gue rasain di New York. Gue mesti nemu cara untuk mereka nyimak aja. Abis itu gue pikirin deh gimana cara bikin mereka ketawa. Nah selama di Indonesia itu nggak perlu. Gue naik dimanapun si Panji nih Iya, gitu. bener. Seminggu lu berapa kali open mic di sana? Waktu sebelum Gamila sama anak-anak pindah sih gue bisa seminggu bisa 15-18 kali open mic. 15 kali? Iya. Sehari 2? Sehari 3. Sehari 3, 6 hari seminggu. Habis nggak ngapa-ngapain? Iya. Ya baru gue nanya, berarti keseharian ya open mic aja keseharian? Iya, tapi kayak anak monyet dilepas di hutan, Gils. Happy sebenarnya. Oh. Happy pindah naik subway dari satu tempat ke tempat lain, lari-larian, ngejar open mic. Emang anak monyet dilepas ke hutan? Happy. tahu deh. Lihat. Sama di situ, ada nyet. Happy sebenarnya, tapi ketika Jeda-jeda jamnya berapa aja kalau 3 kali? Misal sehari 3 nih, pertama jam? gue bisa mulai jam 1 open mic. Siang, dari siang Iya, udah ada. iya. Bisa mulai jam 1, bisa mulai jam 3. Oh. Bisa dekat jaraknya, jadi ada jalan namanya, ada area namanya Greenwich Village, ada jalan McDougal Street gitu, di mana open mic itu ada di sini ada Fat Black Pussycat, di sini ada Village Underground, sini ada Comedy Cellar, di sini ada Grizzly Pear, sini ada Greenwich Village Comedy Club, sini ada Comedy Iya, Shop. Jadi lu mundar mandir aja nih, deket banget. Jadi abis open mic sini bisa open mic sini gitu. Ya tapi maksudnya berapa lama senangnya jadi anak monyetnya itu? Seneng mulu, masih seneng sampai sekarang. Apalagi sekarang artinya kelelahannya berkurang karena setelah anak-anak dan Mila kesini, gue jadi nggak se ekstrim itu karena gue nggak perlu keluyuran seharian kan. Karena Keluyuran. Tanyain keluyuran apa? Definisi keluyuran. oh, lu nggak tahu ya, dia nggak tahu. Enggak. Keluyuran itu sebenarnya apa sih keluyuran itu? Enggak. Kita pernah mendebat ini. Saya rasa begitu, kayaknya pernah terjadi pembicaraan. Kita cari di KBBI. Ternyata keluyuran itu jalan-jalan tanpa Tanpa tujuan. tujuan. Betul. Menurut Bang Abdel, nggak mungkin orang jalan-jalan tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Menurut Bang Abdel, nggak mungkin Nggak orang, gue nggak keluyuran lah, nggak kemana? Nggak ada tujuan gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada tujuan, Pasti kata ada dia gitu. tujuan orang. Menurut lu mungkin nggak? Mungkin aja nggak Ya, ada. kalau nggak, lo akhirnya bilang nggak mungkin. Setelah lu ini Iya. kan, iya. Iya. Kak, gue ngerasa mungkin loh. Gimana coba? Gue sering keluyuran di Bandung. Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nggak ada. Kemana? Nah, coba. Nggak ada. Jalan aja. Gue dulu sempat ngekos di daerah Cipaganti, memang Iya. mahal kosannya. Wih, di Cipaganti. Salah, Bahaya bener. Iya. Memang salah tempat. Iya. Bayarnya mahal, kosannya sempit, Gils. Segini kena tembok ke tembok. Sempit banget. Kecil kosannya.
Tapi tempatnya Cipaganti. Waktu itu Villa Merahnya di Cipaganti. Oh iya. Tapi gue sering tuh keluar nggak ngapa-ngapain. Karena jalan Cipaganti, gue nggak tahu sekarang ya. Kalau lu jalanin terus aja ke bawah itu kan pohon-pohon. Iya, betul. Itu indah banget itu. Nah itu Malah tujuan lo ke situ. nggak ada tujuan dong, orang cuma jalan doang. Nah. Ya, lo kan mau ngeliat pohon-pohon itu dalam kan nih. Aku kesana pohon-pohonnya indah. Enggak. Masa nggak ada? Keluar jalan aja gua ngapain? Nah Enggak, gitu tuh. Enggak, gua keluar nggak nyari pohon-pohon. Gua keluar karena pengen jalan aja, karena trotoar Cipaganti mungkin paling proper dibanding yang lain. Iya, benar. Jalan di situ terus sejuk. Ini tahun ini 97 ya. Ya. Bandung 97. Sejuk. Terus udah, gue cuman jalan Cipaganti, terus itu kan Ciamplas, naik ke atas Setiabudi, kan Cipaganti, terus Setiabudi, terus balik lagi gitu ke Ciamplas. Udah gitu doang Cipaganti. Muter-muter doang. Keluyuran itu namanya. Tanpa tujuan. Tujuan Apa tujuannya? Tujuannya lo puter itu nih. Nggak Ini lo tujuan. jalan nih. Lo tidak. Ini yang gue debatin nih. Gue bahkan nggak tahu mau kemana. Gue cuma jalan aja. Iya. Sepanjang lo jalannya lo udah ada tujuan itu. Nggak ada dong, gimana sih lu? Tujuannya ya pulang lagi. Ada tujuan juga ujungnya. Ujungnya ya paling nggak di ujungnya ada tujuan. Tapi lo menuju ke tempat itu pasti lo menuju ke situ. Lah apa itunya? Ya nggak tahu misalnya lo Ya bilang, nggak ada, Cing. lo keluar nih. Iya. Nah, lo bilang nih. Cipaganti Lo nih. keluar nih Cipaganti. Iya. Terus Ya, lo- muter kemana? Iya. Muter ke Ciamplas, ya. Ciamplas. Iya. Ini balik lagi. Itu aja udah tujuan. Bukan, itu pulang. Nah, itu pulang, Cing. Gua keluar nggak punya tujuan, nggak tahu mau kemana. Pokoknya pulang. Nah, nggak mungkin katanya menurut Keluyuran. Bang. Itu kan menurut KBBI itu pergi kemana-mana tanpa tujuan tertentu. Keluyuran. Nah menurut Bang Abdel nggak mungkin Nggak orang mungkin. tanpa tujuan. Tanpa tujuan tuh nggak mungkin keluar. Lu nggak pernah. Keluyuran aja itu sebuah tujuan. Lo mau ngapain? Gue mau keluyuran. Enggak dong. Iya. Enggak dong. Itu aktivitas, bukan tujuan. Aktivitas. Lu mau ngapain? Keluyuran. Kemana? Nggak tahu. Kan gua keluyuran. Itu. Cing Abdel, selama ini Anda pikir Anda pintar. Bukan. Mitra Anda tolol. Mungkin sih supaya. Hah? Waktu itu gimana? Ya. Mungkin lu nggak pernah Nggak. tinggal di kota yang indah untuk dijalan-jalanin, Cing Abdel. Nggak, waktu itu lu bilangnya kan misalnya orang mau kemana nggak ada tujuan pengen masuk tol dalam kota misalnya keliling-keliling. Nah menurut Bang Abel ke dalam kota itu udah tujuan gitu. Ke tol dalam kota. Ke dalam kota itu ya. Itu udah tujuan. Kalau itu tujuan berhenti di situ dong. Nah, Enggak, ketujuannya tuh begitu masuk dalam kota. mau keliling. Nah, tujuannya akhirnya keliling tuh. Itu bukan tujuan Lu- dong. Gua mau tujuan keliling kemana? itu bukan tujuan. itu apa? Niat atau Itu arah aja, arahnya berkeliling. Tapi bukan tujuannya itu kan garis start, garis finish itu tujuan. Kalau lo tujuannya nggak ada, lo nggak jalan dong. Ya kan ada. Maaf, apa? Keluyuran. Tuh kan, tujuannya keluyuran akhirnya. Enggak, orang bukan tujuannya berpindah keluyuran. dari satu tempat ke Lu nggak tempat punya- lain, itu udah ada tujuannya tuh. Enggak, lu keluar tanpa tujuan karena lu hanya keluyuran. Keluyuran adalah keliling-keliling tanpa tujuan. Bener dong. tujuannya keluyuran. Tujuannya keluyuran. Enggak, Jadi aktivitasnya itu. keluyuran. Aktivitasnya keluyuran. Tujuannya nggak ada. Lo mau ngapain? Mau keluyuran. Mau ngapain? Makan. Ada. Itu kegiatannya. Mau Iya. ngapain? Makan. Makan apa? Nasi goreng, Iya. objeknya. Pasti ada kan? Nah, keluyuran nggak ada. Lu mau ngapain? Lo mau makan. Lo baru bisa dibilang makan kalau itu ada nasi, ada ini tuh baru bisa. Lo mau keluyuran, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada tujuan. Keluyuran itu nih Lo pergi kalau kemana-mana tanpa tujuan Ya nggak tertentu. bisa. Kalau lo analogiin sama makan, Iya, iya. makan aktivitas, keluyuran aktivitas. Iya. Makan itu bisa jadi aktivitas kalau ada yang dimakan. Ya, Ya. tapi Wah, apa yang gini-gini dimakan doang bebas. enggak, iya, bebas. Bebas. Apa yang dimakan bebas. Iya. Kalau gini-gini doang, kapan ada orang kosong nih gitu. Iya, gue makan aja kan enggak kan? Enggak. Iya. Sama keluyuran itu makannya ya. Iya. Kegiatannya. Kegiatannya. Iya. Nah, tempatnya itu si makanannya. Nah, tapi kan lu bisa makan tapi nggak tahu mau makan apa. Iya, Apa tapi aja. pada saat makan, Iya. itu udah ada makanannya. Iya. Sama seperti keluyuran. Pada saat keluyuran, udah ada tujuannya. Nggak ada. Iya dong. Orang lu cuman lu nggak pernah keluyuran lu ya? Ya selalu ada tujuan. Keluyuran gua aja. Berarti lu nggak pernah. Maksudnya Jawabannya Kemarin gua keluyuran. Kemana? Naik motor. Heeh. Tapi ada tujuannya. bukan keluyuran. Kemana itu akhirnya? Kita
muter aja tuh dari apa namanya Sudirman muter sampai ke Kemang. Itu Berhenti di tujuannya. Berarti bukan keluyuran karena lu tahu lu akan ke Kemang. Keluyuran tuh kayak gitu, tapi tanpa tujuan. Nggak. Pulang, Nggak. sisanya pulang. Bener-bener, Tanya gitu. Bari deh, tanya Bari. Iya. Bari pasti sering keluyuran Nggak, naik atau lu motor. tiba-tiba naik motor keluar, udah aja buat jalan. Itu keluyuran udah. Iya. Lu nggak ada ujung Bari kemana. William pasti sering keluyuran. Keluar naik motor tanpa tujuan yang jelas. Jalan aja karena yang dia nikmati adalah aktivitas jalan-jalan. Siaga. Aktivitas jalan-jalannya. Iya. Tahu-tahu misalnya pas udah setengah jam atau udah sejam, Nah. pulang ah. Itu dia, Baru itu dia. muncul tujuannya. Itu dia. Keluyuran adalah aktivitas yang oleh pelakunya kenikmatannya datang dari aktivitas jalan-jalannya. Jadi yang dia nikmati adalah suasananya, kegiatannya, ketimbang ingin mencapai tujuan tertentu. Bener dong? Masuk akal. Ini di kolom komentar pasti banyak yang belain gue, yakin gue. Pasti ada tujuannya. Nggak ada, gimana sih? Lo jalan nggak mungkin nggak ada. Lo jalan naik motor aja nih. Oh, ini waktu itu Bang, debat kita. Karena bilang tujuannya misalnya ngabisin waktu. Iya. Nah, menurut lu tuh udah tujuan ngabisin waktu. Betul, bertujuan untuk ngabisin waktu. Iya, keluyuran. Jadi nggak mungkin nggak ada tujuannya lu bilang. Iya itu mungkin Itu ya. lu Tapi sempet ada ngomong gitu. juga yang nggak pengen ngabisin waktu. Mau ngapain dia keluyuran? Gak mau ngabisin lo ngumpulin. Misalnya. Ngumpulin waktu. Misalnya. Ada. Misalnya. Ya, Lu punya motor kan, di bawah ada motor apa? motor Harley. Harley. Jangan Harley. Harley mau. Lu ada kayak Vespa. Vespa gitu. Ada, Vespa ada. Vespa, oke. Lu keluar sore-sore nih. Terus lihat, langit cerah bener nih. Nah. Agak-agak pink, agak-agak Iya, oranye. iya. Jalan ah gitu. Iya. Ditanya. Sama istri lu, mau Istri lu, kemana? mau kemana? Keluyuran. Iya. Gak boleh pasti. Kalau ditanya, mau muter. Mau muter ke Kampung Lima? Boleh. Buya mau kemana? Keluyuran. Ngapain lu udah? Kaki gue punya Ya, anak ya. lo keluyuran. Itu gue. Aduh ya Allah. Aduh, kenapa tiba-tiba marah? Iya, jawabannya masa keluyuran. Oke, Ya, oke, laki oke. ditanya sama Nggak, bininya. bahwa lu diizinin atau tidak itu lain perkara. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya lu ngeliat Langit. sejuknya Iya. enak, langitnya indah, lu keluar aja. Iya. Mau ngapain? Nggak ada. Gue cuma ingin menikmati perjalanan ketika sore-sore Tapi gue ini. udah tahu gue akan lewat mana. Itu kan rute, bukan tujuan. Rute bukan tujuan. Lu bukan dong, rute kan tempat nyampe-nya. Iya. Lu akan lewat, misalkan lewat Tol Jor. Iya. Tol Jor kan bukan tujuan. Kalau Tol Jor tujuan, lu berhenti di Tol Jor. Ah, bener. Petugas tol mungkin tujuannya tol jor, berhenti dia. Nah itu dia. Tapi kalau lu nggak kerja di gerbang tol, lu nggak. Tujuannya bukan itu. Lu keliling aja jalan terus. Keluyuran itu. Keluyuran itu. Ini gara-gara dia bilang keluyuran di New York Tahu nih. sih. Keluyuran itu menurut gue ya Bisa sebuah ganti nggak nih keluyuran? Ayo. Keluyuran NYC. Aduh bagus banget. Keluyuran NYC. Lah turunannya tuh. sebuah kumpulan dari kegiatan yang titik di tujuan semua. Aduh. Kalau tujuan banyak berarti banyak pemberhentian. Nggak harus berhenti kan tujuan lo. Lah gimana nggak mesti berhenti tujuan? Kalau nggak diberhentiin ya nggak nyampe tujuan. Iya dong, lu ngeblank lu. Ayo, Ya, gue ngerti ayo. maksudnya kalau nggak Kalau nggak berhenti. berhenti, bukan termasuk tujuan. Iya, tujuan tuh tempat lu tuju. Stop. Sesuatu yang lu berbicara sampai di situ. Belum tentu tujuan itu harus berhenti. Lah, lu mah ngarang-ngarang definisi sendiri. Coba barusan- cari iya, makanya- tujuan. Wah, barusan ngarang. Klik tujuan, klik tujuan. Oke, tujuan. Cari tujuan. Ada nggak tujuan? Ya, tujuan. Ini keluar tanpa tujuan ya, oke dah. Sekarang- Pertama-tama keluyuran juga mesti kita pikirkan kata dasarnya ya, karena keluyuran ada, tuh ada. belakangnya an kan. Luyur, Akhiran. berarti ada keluyur. Luyur itu apa? Keluyur. Sama kayak kelamin, menuju lamin. Sama pelaminan, proses menjadikan lamin. Bener nggak gua? Tadi udah bener. Nggak ada ntar. Nggak ada kata tujuan, masa nggak ada tujuan. Masa nggak ada. Tujuan. Ini Tuh. tujuan KBBI adalah gitu deh. Tujuan KBBI adalah Sesuatu. nah ini nih, Bener gue kalau kayak gini. Mana? Ayo gedein dikit man. arah, ini arah. Oke. Arah tuh artinya Arah tujuan. Nah, ini Oke. arah, yang tujuannya nggak ada. Itu tujuan. Enggak, tapi ini arah, Bang. Ini kata dasarnya arah, lagi ngomongin arah Iya, ya. ini Oh. salah nih. Iya. Tujuan coba. Mas Rahman. Yahoo sih, lu nge-google dia. Mas Oh, Rahman. dia Itu tujuan. Tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan bermakna sebagai arah atau haluan sesuatu yang dituju, maksud dan tuntutan. Ada nggak berhenti lo? Ada nggak yang bilang nggak harus berhenti? Lo yang ngarang. Coba dong diklik dong ya. Enggak ada di KBBI. Ini Itu dia. kemarin tadi. Enggak, coba tujuan coba. Pranala link. Coba klik yang di atas Oh, tuh, emang link di atas. pranalanya ke sini.
Oh enggak ya? Gerakin man tangannya man. Enggak, emang kata dasarnya jadi arah ya. Oh ini arti, ini cuma arah, mengarah. Udah, nggak ada berhenti-berhentian Arah, segala. berarah, mengarahkan. Arah aja tuh tujuan. Tujuan. Arah aja tuh udah tujuan tuh. Itu Jurusan. ada tulisannya. Arah itu tujuan yang tadi man, yang tadi. Ini nih Arah, arah. tujuan, jurusan. maksud, tujuan. Jurusan, tujuan, maksud. Ke tujuan maksud. Coba kita panggil Ivan Lanin aja deh, Ivan Ivan Lanin. Lanin. Ivan Lanin. Nih, tuh ini yang ini nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online, kata tujuan bermakna sebagai arah atau haluan. Lah mau ke kiri, mau ke kanan aja itu udah tujuan. Sesuatu yang dituju, tanpa harus berhenti. Dimaksud aja udah Tujuan. masuk tujuan. Tuntutan tujuan. Ayo. Lo kok keluyuran lo tanpa tahu. Aku mau belok mana nih? Diam. Nah, itu baru lo keluyuran nih. Kalau udah belok kiri, lo udah tahu arah lo. Udah nggak keluyuran. Udah nggak keluyuran lagi. Dia keluyuran pada kali begini. Wah, gue mana ya? Nih gini, kadang kan Sebelum nemu pertigaan nih, Iya, iya, kiri apa kanan? masih lurus kan? Iya. Ya, ada orang berhenti, kita bilang, nah dia lagi keluyuran. kalau kita lihat orang berhenti ngeliat maps itu Iya, lagi iya. keluyuran. Dia lagi keluyuran. Ini belok kanan kiri ya. Pas dia udah jalan lagi, Udah nggak keluyuran lagi. nggak ada keluyuran berikutnya. Iya. Nyari belok mana berikutnya. Gua mau bikin ini jasa keluyuran NYC. Gue mau bikin @keluyuran NYC. Jadi untuk orang-orang turis gitu yang ya? nggak punya tujuan yang jelas. Jadi dia tahu dia mau ke New York tapi dia nggak tahu mau kemana. Nah, gue bantu keluyuran. Iya, itu tanpa tujuan. Berarti lu kalau ada orang daftar, Aduh, anjing tolol banget di acara dah. Bingung gue. Keluyuran nih gara-gara. gara-gara keluyuran di Percaya sama gue. Video ini akan dipotong sama orang, dijadikan bahan diskusi di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia minimalnya di SMA. Percaya Keluyuran. nggak? Atau di kuliah. untuk keluyuran. mempelajari definisi tadi ya, tanpa Iya. tujuan. Nah, lo tahu Tujuannya nggak? Tahu ada lagi ya perdebatan kita mengenai pura-pura. Ini nih, pura-pura. Pura-pura itu ada beberapa hal yang kita nggak bisa pura-pura. Nah, kalau Contoh. pura-pura sakit kan bisa. Iya. Misalnya, aduh, sakit perut. Kan lu Iya. nggak tahu nih gue sakit perut beneran apa enggak. Kalau misalnya dia lagi jalan, terus ketemu gue nggak seneng sama dia, gue pura-pura meleng aja. Kan nggak mungkin ya pura-pura meleng ya. Pasti dia meleng. Iya, iya kan? Pura-pura nengok. Pura-pura nengok. Iya, Nggak nggak ada. Emang nengok. Lucu banget ya, bener. Bener, nggak bisa tuh. Nggak bisa pura-pura Iya. nengok. Pura-pura merem. Nggak bisa. Bisa. Ya, Yang ada pura-pura tidur. pura-pura tidur ada. Pura-pura tidur bisa. Ini pura-pura merem. Jadi merem tapi sebenarnya ngintip. Enggak dong, nggak merem juga itu, ngintip udah. Ya kan pura-pura. Lu lagi ngapain? Coba keluarin angka. Melek, itu melek. Keluarin angka berapa pakai jari lu? Nih. 2 Gilbas. Tuh. Padahal gua merem. Tapi gua pura-pura merem. Enggak, itu Enggak, kelihatan. Itu nggak merem Itu ya? memicing. Pura-pura tidur bisa. Pura-pura tidur bisa. Ya. Tapi tidur beneran tuh. Rebah. Enggak, gua nggak tidur kan masih sadar sebenarnya. Tapi Iya. beneran. Kalau tidur kan tidak sadar. Iya. Ya, ini pura-pura tidur. Yang nggak bisa pura-pura itu nengok, Sama apa waktu itu ya? pura-pura duduk. Pura-pura. Gue pura-pura duduk aja. Bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nih pura-pura duduk nih. Ya, Enggak. Kalau dia Enggak. duduk, kalau dia ngobrol. Udah ngobrol. Iya. Lah, aneh kenapa diatur? Enggak misalnya gini. Bukan kenapa diatur, bukan. Loh, kenapa sih skenario-nya harus diatur? Kalau gue tiba-tiba pengen pura-pura duduk pinggir jalan emang nggak boleh? Ya, boleh dong. Gue lagi jalan nih, pura-pura duduk di trotoar. Nah, Ngapain? Lagi ngapain kayak lo? gini enggak? Ini enggak pura-pura duduk. Lagi ngapain lo? Lagi pura-pura duduk. Nggak. Lagi duduk. Mana kursinya? Kan pura-pura. Tuh. Iya dong. Ya, tapi aneh nih, ini aneh. Ini Ya aneh. memang aneh, tapi bisa. Tapi bisa, Cik Abdel. Memang aneh untuk orang Iya. pura-pura duduk tiba-tiba. Iya. Tapi bisa, poin gue itu. Pura-pura duduk. Pura-pura duduk bisa. Itu- Seakan duduk padahal nggak ada kursi. Enggak. Berarti bukan. Itu mah siapapun yang bilang lu nggak lagi duduk. Nggak lagi duduk itu. Itu mah pura-pura kursi itu. Iya, pura-pura ada kursi. Pura-pura ada kursi. Cuman kalau lagi begini nih terus di Panji ngapain tuh pura-pura duduk? Nggak ada pasti. Aduh ya Allah. Ya Allah. Pura-pura duduk, pura-pura diri. Iya. Dimakan nih. Pura-pura ngerti juga bisa. Pura-pura ngerti. Pura-pura banget, bisa Pura-pura itu. Pura-pura ngerti bisa. Pura-pura nengok paling Ya. paling nggak bisa. Ih ada Panji gue pura-pura nengok. Iya. Pengen nengok. Nengok, Udah. dia beneran. Udah nengok. Bisa juga pura-pura nengok gini. Ih ada Panji.
Itu mah kenapa ya? Kok bisa palanya diem badannya? Ini lagi pura-pura nengok. Badannya Tapi akhirnya nengok juga. Akhirnya nengok juga. Cuma kamu bergerak badan. gimana ya? Kamu gerak badan. Ya gerak badan. Nengok juga. Iya. Jadi nengok posisi. Pada akhirnya nengok juga. Iya. Karena walaupun lehernya stay. Iya. Kayak burung hantu ya. Ya, ya, ya. Sama satu lagi. Di sini yang sering ini. Apa lagi? Bakat atau latihan? Oh, Menurut lo, orang jago karena bakat atau karena latihan? Dua-duanya. Bisa bakat aja. Bisa latihan aja, sorry. Bukan bakat. nah sesuatu tuh bisa dilatih nggak? Menurut Bisa. lu? Misalnya orang pengen gambar nih, tapi dia nggak ada bakat sedikit pun. Nah, dia Iya, latihan sampai bisa. jago. Menurut dia nggak bisa. Bisa tapi jelek. Nah iya, buat apa? Kayak begitu mah, semua juga bisa. Ya emang bisa, Cing. Ya, apapun maksudnya juga dia bisa. latihan sampai Bisa jago, tapi jelek. sampai akhirnya bagus. Bisa. Tergantung seberapa keras dia latihan. Bisa. Lu emang nggak pernah ngelihat aktor sinetron nggak bakat acting, tapi kepake mulu? Itu apa? Kerja keras. Ya dia kerja keras dia. Kan kita bukan ngomongin dia Gini. jadi ngetop atau enggak. Gua ganti. Jadi bagus atau enggak. Reza Jadi Rahadian bagus. buktinya. Kenapa? Reza Rahadian adalah bukti orang nggak bakat acting. Kenapa gue tahu? Karena gue pernah ngeliat dia waktu awal acting. Waktu dia masih jadi extras ngeblur, gue lihat itu. Waktu dia pertama kali dia pernah ngasih lihat, gue malu main di film ini. Terus gue lihat jelek dia di situ. Film apa tuh? Gue lupa judulnya apa, tapi pokoknya dia masih muda, kelihatan muda Iya. banget. Tapi itu kelihatan tuh bahwa emang nggak bakat aja. Bahkan Michael Jordan, Cing Abdel. Kalau emang dia bakat, dia nggak akan di-cut dari timnya waktu di SMA karena dia jago. Tapi dia di-cut. Kobe Bryant sepanjang Summer League 2 bulan ikutan liga nggak bikin poin satu kali pun. Kalau bakat harusnya bikin poin. Berarti bisa. Jago dong Michael Jordan sama Kobe. Reza Rahadian, Kobe Bryant. Jawabannya bisa. Dia Fix. itu Ini berbakat. tidak. Hah? Dia itu berbakat, Panji. Cuman bakatnya baru keasah. Apa? Aneh banget. Bakat itu ada dari lahir, nggak Nah. butuh apa-apa. Nah, Ada orang bakat ganteng. tanpa latihan. Kayak gue, lo ngomongin gue. Ada orang bakat gendut. Ya gue juga. Ada kan orang, dia ada bakat gendut nih. Gimana sih orang bisa tahu bakat Bakat gendut? gemuk, bakat gemuk. Bakat gemuk, Iya, ya. iya. Dia berbakat, Panji. Tapi belum meletek pada saat itu bakatnya. Enggak dong. Kalau bakat mah nggak Dari butuh lahir ya? dipletekin. Nggak, iya bener. Kalau bakat nggak butuh dipletekin. Contoh, lu pernah nggak di sekolah lu ada anak bisa ngerjain soal matematika, tapi nggak dengan nggak dengan rumus yang diajarin di sekolah? Pernah, Ya. ada. Sama, gue juga punya temen kayak gitu. Itu anak bakat aja. Dari kecil, nggak mesti nunggu meletek dia. Logikanya nyampe aja, nemu aja cara penyelesaiannya. Udah, itu bakat. Masih mau debatin? Udah deh. Bakat sama kerja keras. Bakat yang nomor 1. Tapi berarti kesimpulannya gue bener. Hah? Iya kan? Kerja keras. Bakat. Kerja keras. Enggak, kan poinnya adalah apakah bisa Jadi kerja bagus. tanpa Jadi jago, bakat. ya jadi jago. Iya, kan Iya. gue bilang Kobe Bryant, Reza Reza Rahadian. Rahadian, Michael Jordan adalah bukti. Jadi itu gue benar, keluyuran gue benar, pura-pura gue benar. Tiba-tiba bener semua. Benar semua. lu. Bener kan? Bener dong. Mungkin bakat mungkin ya, tapi dua itu Keluyuran. keluyuran dan pura-pura. Gue lebih tertarik untuk mendebat apa asal kata dasar dari keluyuran. Luyur. Apa artinya? Kalau di itu keluyur di Hah? KBBI. Keluyur. Tadi coba. Keluyur artinya apa? Nah itu tadi. Kalau lamin artinya apa? Karena ada kelamin, pelaminan. Kelamin kan menuju lamin. Pelaminan proses membuat lamin. Coba dicari nanti. Kelamin kalau menuju ke spasi lamin. Iya, kata depan. Kalau disambung enggak? Kalau pelaminan? Nih, tuh keluyur kata dasarnya. Oh iya, keluyur. keluyur. Pergi kemana-mana bahasa tanpa tujuan. apa ya? Lo ganti dah. Ini apa ada tujuannya udah. KBBI. Ada mengeluyur. Mengeluyur. Jadi berkeluyuran. Berkeluyuran lebih lucu lagi. Iya, Jadi ada banyak orang jalan tanpa tujuan. Kemana nih? Tabrak-tabrak. Ngapain? Ada yang tabrak-tabrak. Banyak banget tuh orang Iya, berkeluyur. Berkeluyuran. Coba cari kelamin. Lamin coba. Lamin ini satu kata. Ya udah coba kelamin. Kelamin atau pelaminan? Kelamin, Kelamin coba kata kelamin. dasarnya. Kelamin. Nggak ada kata Nggak ada. dasarnya. Kalau kelamin. pelaminan, Pelaminan coba. sekelamin. Sejenis Ada sekelamin. Mengelamini. Lamin. Lamin, melamin.
Menghiasi tempat tidur pengantin. Oh, berarti kelamin tuh menuju tempat tidur. Oh, Iya. begini. Oh, baik. Ya kelamin Ya. dibawa ke tempat tidur pengantin. Pelaminan tempat duduk pengantin yang dihiasi. Lamin, Lamin atau melamin menghiasi tempat tidur pengantin. pelamin. Kan melamin juga ada tuh bahan piring. Oh, iya, melamin. piring. Iya kan melamin. Iya, Iya, melamin. melamin, Iya ya. Tapi ini melamin. Me ya? Nah, kalau melamin, Ricardo. Melani. Ricardon. Melamin Ricardo. Melamin Ricardon. Melamin. Iya. Pelaminan tempat duduk pengantin yang dihiasi. Gak bisa-bisa. Nggak habis-habis ya. Iya, iya. Ini tapi sebenarnya buku ini Harganya siapa iya. target marketnya lo? Target- Komik kah atau orang yang kalau orang nggak mau ke New York ngapain baca ini? Ada 4 Ya. target market. Yang utama tuh sebenarnya orang yang pengen tahu aja soal kehidupan, perjuangan Iya, seseorang iya. tentang kehidupan gua. Yang kedua adalah orang yang pengen belajar stand up. Karena dari sejarah stand up, istilah Oh, stand up, iya, iya. terus kehidupan stand up kemudian seperti apa, itu dibahas di situ. Bahkan ada tipis-tipis teori di situ. Hmm. Yang ketiga adalah untuk orang yang pengen ke New York. Orang yang benar-benar entah dia pengen jadi stand up comedian, Pengen atau jalan-jalan? sekedar- Iya, pengen Keluyuran? pengen pindah. Pengen keluyuran? Boleh. Tidak, sebaiknya dengan tujuan. Karena mahal, Oh ya karena mahal ya. Mahal. Jadi untuk umum yang pengen tahu perjuangan gue, Ya. untuk yang pengen belajar stand up, untuk yang pengen pindah ke New York, terutama jadi stand up comedian, Oke. dan terakhir untuk yang suka baca buku aja. Oh, Kan iya. ada kan yang nggak bener-bener spesifik, tapi Iya. buku Senang baru dia baca. baca. Jadi Iya. ada 4 jenis kelompok. Jadi semuanya bertujuan, nggak ada yang keluyuran dengan buku ini. Nah, harganya? 114.900. Tidak termasuk ongkir tentunya. Itu Iya, iya, iya. Belinya online berarti ya, cuma bisa. hanya online. dipecahkan.com. Oh, dipecahkan. Ya, dipecahkan.com. Udah ini. Udah, Udah pecah. bukan, udah bisa dibeli. Udah maksudnya. bisa dibeli. Sikat. Dari sebagian besar adalah isinya tentang perjalanan di New York ya. Betul sekali. Seorang Ditulis oleh 2 orang, Panji Pragiwaksono dan Indra Cahya. Siapa Indra Cahya? Indra Cahya adalah senior editor Comika Media. Komik Malang, kan? tulisannya bagus dan juga komika dari Stand Up Indo Malang. Malang. Yang berupa. Kayaknya lo ada ihiknya ada waktu Bukan itu. itu Luan Itu Ulwan. Fahri. Nggak kenal si Rahmat. Rahmat sosok yang ini, yang ini. Itu yang ihik itu, Itu ihik. Ulma. Kalau Ulwan. Ulwan itu adalah penulis Pecahkan. Buku yang pertama. Pertama. Ini Pecahkan NYC, ini Indra Cahya. Ulwan anak Malang juga. Anak Malang juga. Iya. betul sekali. Iya. Indra tuh yang dulu berewokan. Betul, betul. Iya. Senior editornya Comika Media. Kenapa gambar backgroundnya ini? Tuh kurang New York. Jadi Kenapa nggak patung Liberty gitu ya? Sekalian. nggak malah terlalu generik tadinya gue pikir kalau Patung Liberty. Plus kalau gue nggak salah, Patung Liberty itu nggak serta-merta bisa dijadikan Komersil. Iya, jadi kalau nggak salah ada Itu patung Itu. ada apanya gitu, ada license-nya gitu. Iya. Gue juga nggak ingat. Tapi tadinya awalnya mau gue lagi stand up di comedy club. Oh. Tapi gue pikir toh gue baru tembus 1 kan, baru tembus 1 comedy club, jadi belum waktunya. Jadi biarin aja, mungkin sekarang kita ngomongin soal Panji di New York. Jadi nanti mungkin ada Pecahkan NYC 2 Ya. kan, gue nggak tahu. Kan tadi keluyuran NYC tadi. Iya betul, Yang itu kedua. beda, itu jasa travel. Oh, jasa travel. Jasa travel tanpa tujuan. Nah terus udah gitu, dulu gue ingat waktu di Bentang Pustaka dikasih tahu kalau mau bukunya laku harus ada foto penulisnya di depan covernya. Gue tuh canggung selalu kayak gitu-gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, gue juga pengen bukunya laku. Akhirnya gue pikir yaudah deh ada guanya tapi gak ada belakang biar gak terlalu begini banget gitu. Tiba-tiba Pecahkan NYC. Gak gitu banget gitu. Sini ada Pecahkan, ini ada Iya. Patung Liberty di sini. Enggak, yang itu keluyuran NYC itu. Kalau lo buka, kalau buka jasa itu terus kalau ada orang nelfon, Tanpa tujuan. Tapi lucu sih. ya Jasa travel tanpa tujuan. Tujuannya ke New York. bisa ya. gak nih? Tolong dong nganterin gue. Bisa, mau kemana? Gue mau ke Patung Liberty. Oh sorry, gak bisa. Kita gak bisa ada tujuan. Kalau Nggak mau boleh ada tujuannya. Iya. Pokoknya kalau mau dari hotel kita jalan aja dulu kemana. Iya. Kalau ujungnya ketemu Patung Liberty ya udah syukur. Ya udah. Atau orang yang telepon, saya mau ikutan dong jasa keluyuran NYC. Oh ya boleh, harganya sekian. Kemana aja kita? Nggak tahu. Lo kan nggak tahu? Ya kan keluyuran. Kan keluyuran. Jalan-jalan tanpa tujuan. Iya. Nah, gitu. Bayar aja dulu. Ya gitu. Ntar baru diajak. Iya. Iya, iya, iya. Gue ajak ke warkop NYC masak mie, makan mie udah kelar. Belum Dia kenal. pindah ya kemana sih? Apa Dia, tutup? Kalau nggak salah, nggak pindah. Kalau nggak salah pindah ke Brooklyn. Oh, Gue lupa. Apa itu Warkop NYC? warkopnya ya. Dan dia kan di Hell's Kitchen. Mahal banget itu tempat itu. Iya. Pusat kota. Lu pokoknya di NYC udah full time itu ya? Secara Iya. profesi udah. Ya, Nggak ada sebenarnya usaha sih sejujur-jujurnya kalau ditanya lu di New York lain. nyari duit dari mana? Nah. Jawabannya sih sebenarnya dari content creation.
AdSense gue, plus membership YouTube gue, plus podcast gue yang eksklusif di Noise itu kan ada duitnya juga. Terus udah gitu penghasilan gue dari comika.id. Nah inilah duit-duit gue yang gue pakai untuk hidup sehari-hari. Gitu, karena dari stand up belum ada. Gitu. Belum, insya Allah lah. Tolong doanya saja. Amin. Iya. Mobil-mobil yang di Jakarta lo jualin semua tuh? Mobil-mobil, emang gue punya berapa mobil? Gue cuma ada satu. Iya, mobil di Jakarta lo jual. Udah saya jual. Oh, udah jual. Dijual. Rumah? Mau dikontrakin, tapi barang-barang di dalamnya lagi dijual-jualin dulu biar kosong. Sekarang lu kalau di Jakarta masih di rumah itu? Masih di rumah itu tapi kosong rumahnya. Ya. Oh gitu. Ada AC sama tempat tidur, belum laku. Emang beneran pindah ya, udah ya? Iya, beneran pindah. Tadinya mobil gue mau gue titip mungkin di kakak gue atau di adik gue, tapi kayaknya makin lama gue tahan makin turun lagi harganya. Jadi gue jual aja dah. Udah. Ini total. Ya makanya saya menanti lah anda-anda. Di rumah gue selalu bilang, di rumah gue tuh ada satu kamar kosong. Rencananya tuh tamu. Kan biasanya pelawak-pelawak segitu kan. Misalkan dia datangnya dari Banyuwangi, nanti pelawak-pelawak dari Banyuwangi itu suruh datang nanti nginep di rumahnya dia. Suka gitu kan. Nah gue kayak gitu tapi untuk komika. Jadi kalau misalnya lu mau gitu ada tempat tidur. Sejauh ini baru Uus ya yang main ke rumah lu ya? Betul, baru Uus yang main ke rumah gue. Dan waktu itu Uus datang ke rumah gue juga rumah masih relatif kosong. Belum ada meja makan, masih makan di pantry gitu-gitu pokoknya. Di sana kosong, rumah sini kosong, gimana sih? Gak ada furniture di mana? Seri dong. juga orang susah. Seri. Oh, karena di Kosong-kosong seri. Kosong-kosong seri, Gilbas. Iya, oke. Iya. Oke. Di sana kosong, di sini kosong. Cakep. Oh, ya berarti benar-benar total ya. Iya. Sudah. Lu bilang waktu itu kalau nggak salah 3 tahun ya lu mau coba ya? Atau berapa tahun sih? Jadi visa gue tuh 3 tahun. Tadinya rencana awal itu dalam 3 tahun tuh kita lihat apakah secara projection karir tuh udah bisa hidup dari duit yang gue terima dari stand up. Oke. Dan nggak ngabisin tabungan. Iya. Kalau udah bisa, berarti kita ngurus green card. Oh, oke. Kalau nggak bisa, kita pulang. Pulang lagi? Awalnya itu. Oke. Tapi setelah diskusi lebih panjang sama Gamila, diputuskan bahwa kita akan selamanya di situ, cari cara untuk tetap di situ. Oh. Ya. Jadi kalau misalkan dalam 3 tahun visa itu udah mau habis, belum kelihatan projection karirnya, perpanjang lagi visanya 3 tahun lagi, terus Nyoba aja perjuangan iya. Sampai titik di mana anak-anak siap untuk nggak pulang, karena syarat green card itu kan lu nggak boleh pulang 3 tahun. Kalau mau dapat green card. Oke. Jadi kalau anak-anak pulang sama sekali. Oh, okay. Kalau anak udah ready untuk nggak pulang ke Indonesia, perusahaan gue juga ada ready untuk ditinggal 3 tahun sama gue. Karir gue udah kelihatan makin solid, ya udah kita green card aja biar kita menetap di sini. Green card tuh berarti WNI tetap, tapi punya izin menetap di sana. Permanen Ya. Gak usah Kalau di ngurus visa-visa lagi. Iya, kalau di Australia disebutnya PR ya, permanent residence. Kalau di gitu. situ green card. Jadi tambah kalau misalnya 3 tahun udah habis, tambah 3 tahun lagi dan tetap stand up. Bisa tetap stand up. Atau pokoknya cari kerja lain yang penting tetap di New York. Waktu itu sih sebenarnya kalau ngomongin plan B, C, D, E banyak banget, termasuk pindah kota ke LA karena tetap kota stand up, tapi biaya hidupnya kelima termahal di Amerika Serikat. Kalau dunia kan yang pertama, plus bisa nyari duit dari job-job acting gitu. Ada pilihan itu juga. Tapi ya sebisa mungkin sih tetap di New York lah, selama mungkin. Gokil. Gokil. Iya. Lu berani gini bakat apa kerja keras sih? Yang pasti sih keluyuran aja. Gokil. Gokil. Tapi inspirasi gue Gilang Baskara. Alah, tiba-tiba lagi nih. Gue belum pernah ngomong secara langsung terima kasih untuk nonton Komedo Meno Istora. Gue lupa. Gue juga nonton. Kita kan ketemu abis itu. Iya, tapi gue nggak ngomong ini sama lu. Oh iya. Gue juga Enggak, karena lu nggak ada. Waktu gue pertama kali manggung di Istora, di konsernya Glenn. Jadi pertama kali. 2000 berapa tuh? 2009. Enggak mungkin, 2012. Udah stand up itu? Udah. Karena udah kenal gue. Sorry, 2011. Karena lu udah kenal gue. Satunya berapa? 2011. Berarti satunya 10-an. Sekitar. Suruh tapi gitu waktu mulu. itu pertama kali gue bangun di stand up itu di konsernya Glenn Intimate Concert. 17 tahun Glenn. Betul. Glenn saat itu konsepnya adalah pakai ini bintang tamu, sebagian diumumin, sebagian lagi disurprisein. Gue salah satu yang surprise. Gue ngebuka. Jadi Istora kan gelap tuh. Rese banget. 10, 9, 8 ngejrit. 3, 2, 1 mereka pikir mau ketemu Glenn kan. Pas 0 ngejrit, wah ya keluar gue. Satu Istora, gitu. Dan waktu itu stand up masih baru banget bang, 2011. Iya. Orang masih, ini mau ngapain nih orang gitu. Terus gue stand up, gue lupa gue stand up berapa menit. Terus pecah rasanya di gue. Terus gue ngeliat Gilbas di antara penonton, karena dia kan tinggi sendiri kan. Gue ngeliat, wah ada Gilbas tuh. Tapi pas gue turun, terus gue bilang sama Glenn terima kasih. Gue janji gue akan nyampe ke sini dengan usaha gue sendiri.
10 tahun, sekitar mungkin 10 atau mungkin 9 tahun kemudian, kejadian gue bangun di Istora, Glenn-nya udah nggak ada, tapi dianya masih ada. Di tempat yang itu juga nggak pulang-pulang loh. Nggak mungkin dong, kan dia ikut suci abis itu. Tapi bener sih, dulu kan gue di festival berdiri, sekarang kan kemarin di Diamond, tetap di bawah situ. Iya. Tetap. Gue kalau nggak salah masih ada fotonya tuh, gue foto Panji lagi. Iya. Stand up. Kalau ada minta dong. Kayak Kalau masih ada. gue cari di Twitter deh, kayaknya waktu itu pernah gue upload. Soalnya pernah di tweet ya. Iya pernah gue tweet soalnya. Kalau dicari di Google Foto atau mana lupa gue di save di mana. Di Yahoo kurang lengkap ya. Di Yahoo kurang lengkap soalnya. Lebih lengkap Google. Gara-gara Rahman nih. Iya. Oke, Mas Panji terima kasih. Mas Panji terima kasih. Terima kasih banyak. Sini. Terima kasih banyak. Kapan kembali lagi ke New York? Besok subuh. Besok ini. Besok subuh ya. Pesawat gue jam 6. Udah biasa Jakarta New York. Nggak apa-apa, kayak gini-gini mah istirahat di jalan tuh dah. Orang pesawatnya panjang. Iya sih panjang. 17, mau ngapain kalau bukan tidur? 17 jam plus 7. Terus 7 apa? Kan 7. Jakarta, Tokyo 7. Oh. Tokyo, New York lagi. 17. Iya. Tidur aja udah. Keren. Gak usah keren-keren. Full time traveler. Iya. Harusnya highlight lu tuh udah negara-negara highlight di itu. Di IG. Keluyuran entusias. Part time. Keluyuran Part time antusias, comics, ya. full time traveler. Udah bisa tuh pasang bio gitu, udah boleh. Part time comics, full time travel. Iya, udah boleh. Sukses selalu Mas Panji Sama-sama, makasih di banyak. NYC. Thank you. Sukses, Thank you. lancar-lancar semua. Sehat selalu, Sehat. mudah-mudahan. Amin, Itu yang Terima penting. kasih Mudah-mudahan banyak. kembali ke sini dia ada dengan cerita yang lain. Ya, Iya. dan ditunggu kehadirannya di New York. Ya, dan tapi kan kalau Tapi dia ada ya? Ada. Oke. ntar gedek 2 kali. Dua kali. Tapi kalau dia nanti mau jadi permanen kan nggak akan pulang 3 tahun tuh. Iya, jadi Mungkin pasti nggak bisa ada. cerita-cerita kesini lagi. Nanti mungkin masih lama. Ya kita doakan semoga lancar semuanya. Oke lah kalau Ya. begitu. Sampai Thank ketemu you. lagi di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HE on the weekend. Keluyuran. Keluyuran. Keluyuran on the Malah weekend. itu HE keluyuran.